Semua orang yang pernah main game tahu, rubah kecil itu lembut dan enak disentuh. Setelah puas dimainkan bisa dijadikan bulu. Tetapi jika saat bermain ganda kamu gagal membuatnya naik peringkat, dia akan berubah menjadi bola dan memakanmu dalam sekali gigit. Bahkan seluruh negara akan menghadapi bencana alam yang mengerikan. Tetapi jika kamu berhasil membawanya menembus peringkat, tidak hanya kamu yang akan mendapatkan hadiah koin emas, tetapi juga keberuntungan negara akan meningkat. Sebagai siswa dengan kemampuan khusus, setelah pabrik sake Liga Negara Naga, kamu dipilih oleh game perjodohan keberuntungan negara. Meskipun kamu tahu game keberuntungan negara ini adalah jebakan. Perjodohan dengan wanita dari semua ras di alam semesta terlihat indah. Tetapi jika kamu tidak beruntung, yang membuka pintu adalah iblis bogang seberat 150 kg. Satu pantat bisa meledakkanmu menjadi daging cincang. Tapi, terus kenapa? Daripada lembur setiap hari jadi karyawan biasa, lebih baik ambil risiko dan mengejar kehidupan yang lebih berwarna. Tepat saat kamu linglung, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benakmu. Selamat kepada host karena telah terikat dengan sistemmu segala hal. Modal awal adalah 100 koin emas, yang dapat digunakan untuk mengubah segala sesuatu menjadi gadismu. Saat mendengar sistem terikat, napasmu menjadi cepat dan wajahmu memerah. Sistem ini benar-benar hebat. Dengan ini, bahkan jika yang ada di balik pintu adalah iblis bogang, kamu juga bisa mengubahnya menjadi succubus yang montok. Hanya dengan membayangkannya saja kamu merasa bersemangat. Saat ini, di depanmu ada sebuah pintu berwarna merah muda dan 3 pintu biasa. Sesuai petunjuk sistem, pintu merah muda adalah kamar perjodohan, sedangkan pintu putih adalah kamar acak biasa. Kemudian, kamu menggunakan mata yang diberkati sistem untuk melihat pintu merah muda. Seketika, sebuah informasi muncul di depanmu. Objek perjodohan. Minotaur. Tubuh manusia kepala banteng. Otot dan bulu yang kuat di sekujur tubuh. Jika kau mematikan lampu dan tidak takut diduduki sampai remuk, bukan berarti kau tidak bisa terangsang. Melihat ini, sudut bibirmu berkedut. Meskipun kamu bisa mengubah Minotaur ini menjadi gadismu, kalau itu kucing atau rubah, pasti langsung birahi. Untungnya kamu memiliki mata petunjuk yang diberikan sistem. Jika tidak, kamu pasti sudah menjadi debu oleh pantat Minotaur ini. Kemudian kamu melihat ketiga kamar lainnya. Kamar monster. Penghuninya adalah ular besi hijau sepanjang 10 meter. Jika host memilih kamar ini, tingkat kelangsungan hidup adalah 1%. Kamar acak. Penguasaan gas beracun yang membingungkan dan menakutkan. Tingkat kelangsungan hidup 0%. Kamar sumber daya. Hadiah peti harta karun. Tidak ada bahaya sama sekali. Tingkat kelangsungan hidup 100%. Saat ini kamu sedikit tersenyum. Untungnya ada kamar sumber daya. Jika kamu tidak memiliki berkas sistem, kamu pasti sudah pergi ke kamar perjodohan. Kemudian kamu tidak berhenti sedikit pun di depan kamar perjodohan. Kamu langsung berjalan menuju pintu putih terakhir. Saat ini, pilihanmu menyebabkan penonton siaran langsung keberuntungan negara mengeluh. Apakah anak ini bisa diandalkan? Dia memiliki kamar perjodohan dengan wanita dari semua ras tetapi tidak memilihnya. Malah memilih kamar acak yang mungkin muncul monster. Jika ingin mati, jangan libatkan aku. Saudara ini pasti ada masalah di sana, kan? Dia bahkan tidak melihat kamar perjodohan. Aku benar-benar menyerah. Setelah melihat pilihanmu, para penonton mulai mengeluh. Bagaimanapun, jika Anda kalah dalam permainan atau menghadapi hukuman, itu akan berdampak langsung pada semua orang di negara ini. Setelah melihat pilihan Anda, kamar acak tidak memiliki monster atau jebakan, langsung berupa kamar peti harta karun. Mengandalkan keberuntungan tidak akan membawa Anda jauh. Menurutku, pemain solo selalu mengalami kegagalan. Astaga, cepat lihat. Pemain dari negara Sakura langsung masuk ke kamar pernikahan. Apakah mereka berencana untuk menyelesaikan permainan dengan cepat dan mendapatkan hadiah? Kalian semua tahu itu. Apakah Yanuo yang terpilih kali ini adalah siswa dengan bakat khusus? Tapi data menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Tidak ada bakat khusus. Kemudian, tetua mengeluarkan laporan pemeriksaan fisik Anda. Setelah membacanya, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Anak ini benar-benar siswa dengan bakat khusus. Saat ini, Anda membuka pintu putih dan berjalan masuk. Hanya ada peti harta karun emas di ruangan itu. Astaga. Cepat lihat, pemain dari negara Sakura langsung masuk ke kamar pernikahan. Apakah mereka berencana untuk menyelesaikan permainan dengan cepat dan mendapatkan hadiah? Apakah pemain negara naga Anda baik-baik saja? Bahkan tidak berani masuk ke kamar pernikahan. Pemain negara Sakura kita yang agung akan mendapatkan hadiah. Benar? Pemain Anda terlihat tidak baik, bahkan tidak berani masuk ke kamar pernikahan. Saat ini, penonton negara naga merasa marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, pemain negara Sakura lebih berani. Pemain negara Sakura, Zhao Shietaro, berdiri di pintu kamar pernikahan dengan ekspresi mesum. Berada di kamar yang sama dengan wanita dari semua ras sangat menyenangkan. Kemudian, Zhao Shietaro tanpa ragu membuka pintu dan memasuki kamar pernikahan. Di dalamnya ada hutan purba hijau zamrud, dan sosok yang mengenakan gaun panjang samar-samar terlihat di antara kabut.
Tubuh yang berlekuk-lekuk membuat air liur Zhao Xietaro menetes. Benar saja, itu adalah wanita cantik, aku datang. Zhao Xietaro menari-nari menuju kedalaman kabut. Rentetan komentar perayaan juga dikirim di ruang siaran langsung negara Sakura. Zhao Xietaro benar-benar beruntung. Sosok ini terlihat seperti wanita cantik. Negara Sakura kita akan mendapatkan hadiah penyelesaian cepat. Namun, adegan berikutnya membuat rentetan komentar di ruang siaran langsung terhenti. Kabut berangsur-angsur menghilang, dan sosok yang mengenakan gaun panjang akhirnya berbalik. Di atas tubuh yang sempurna itu ada kepala babi besar dengan telinga lebar dan air liur menetes. Apakah kamu suamiku? Putri berkepala babi tersenyum, tetapi ekspresi tersenyum itu membuat orang merasa ngeri dengan latar belakang kepala babi. Melihat ini, mata Zhao Xietaro dipenuhi ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Apa-apaan ini? Menjauhlah dariku. Menjijikan. Apa? Apa yang kau katakan? Senyum di wajah putri berkepala babi langsung menghilang, dan dia segera membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi ganas dan kejam. Zhao Xietaro langsung ketakutan dan lemas di tanah. Cairan kuning terus mengalir dari selangkangannya, dan adegan berikutnya bahkan lebih mengerikan. Zhao Xietaro langsung dicabik-cabik oleh putri berkepala babi yang marah. Dia menelan tubuhnya sepotong demi sepotong ke dalam perutnya. Saat ini, penonton di ruang siaran langsung negara Sakura juga ketakutan. Ini terlalu mengerikan. Saya pikir itu adalah wanita cantik, tetapi saya tidak menyangka itu adalah monster berkepala babi. Zhao Xietaro mati dengan mengenaskan. Dia langsung ditelan hidup-hidup oleh pasangan pernikahannya. Menurutku, lebih baik mencoba menutupi diri dengan selimut. Mungkin itu akan berhasil. Dia mati ya mati saja. Masih mau meninggalkan bencana bagi negara Sakura yang agung. Tepat ketika seseorang menyadari bencana akan datang. Negara Sakura akan kedatangan 1 juta pasukan manusia babi bercabang jalan untuk menyerang. Sistem IN baru saja jatuh. Sejumlah besar tentara manusia babi muncul di jalanan negara Sakura, menebas kepala iblis dengan pisau besar di tangan mereka. Negara Sakura segera mengerahkan pasukan bela diri. Mengandalkan senjata panas untuk melewati bencana ini, tetapi sampai bencana mereda, negara Sakura hanya kehilangan 3 juta orang. Untuk sementara waktu, warga negara Sakura terus meratap, Anda melihat informasi sistem dan tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin. Bagaimana mungkin hanya 3 juta orang yang menangis memanggil ayah dan ibu? Pasukan manusia babi mereka mati 1 juta pun tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Anda membuka peti harta karun di depan Anda, hanya ada pisau kecil bertekstur logam di dalamnya. Anda mengambil pisau kecil itu dan mengayunkannya 2 kali. Rasanya lumayan, tetapi tampaknya tidak ada gunanya. Simpan dulu saja. Setelah keluar dari kamar, 4 pintu baru muncul di depan Anda. Saatnya menghadapi pilihan lagi. Anda mulai menggunakan mata petunjuk sistem untuk melihat informasi. Ruang monster, di dalam ruangan ada serigala api bersayap sepanjang 8 meter. Dapat menyemburkan api yang mengerikan, tingkat kelangsungan hidup 0%, ruang rugi. Di dalam ruangan adalah hutan belantara dengan kekurangan makanan, persyaratan untuk lulus adalah keluar dari ruangan hidup-hidup dalam 3 hari, tingkat kelangsungan hidup 5%. Ruang rugi, petunjuk ibu untuk aturan belokan, persyaratan untuk menggunakan aturan untuk lulus dan bertahan hidup. Tingkat kelulusan 2%, melihat Anda berkedut, game perjodohan keberuntungan nasional ini hanyalah lubang yang dalam. Tingkat kelangsungan hidup 1 digit, apa bedanya dengan mencari mati? Kemudian Anda hanya bisa melihat ruang perjodohan penggemar, jenis ruangan. Ruang perjodohan, objek perjodohan adalah siluman rubah berekor 6, meskipun siluman rubah sangat cantik dalam estetika manusia. Tetapi pihak lain belum berubah bentuk, tentu saja tidak bisa tidak terangsang jika menutup mata. Melihat cahaya yang lebih terang terpancar dari mata Anda. Ternyata siluman rubah, itu sangat bagus, dan bahkan jika tidak berubah bentuk, itu sama sekali tidak berpengaruh. Kebetulan mencoba sistem menggambar munyonya ini, kemudian Anda tanpa ragu berjalan langsung menuju pintu penggemar. Melihat tindakan Anda, penonton negara naga mendidih, akhirnya akan mulai dengan ruang perjodohan, jika bisa menaklukkan hadiah kelulusan. Negara naga kita akan menghasilkan banyak uang. Jangan senang terlalu cepat, jika anak ini juga bertemu dengan putri babi. Bukankah itu lelucon? Jika putri babi ingin bertemu dengan saudaraku A3, maka itu benar-benar tidak menantang. Juga, saudaraku A3 bahkan tidak melepaskan babi betina, apalagi putri babi biasa. Kalau begitu, bukankah game perjodohan ini merupakan manfaat eksklusif untuk saudaraku A3? Apa yang tidak berani dilakukan oleh saudaraku A3? Menurutmu? Coba lihat rekornya. Saudaraku A3 telah meraih 8 pembunuhan beruntun. Saat ini, penonton di ruang siaran langsung negara Sakura juga menantikan monster di balik pintu. Negara Sakura mereka baru saja mendapat hukuman. Jika negara naga juga bisa mendapatkan bencana alam sekali saja, hati mereka akan jauh lebih seimbang. Namun, saat gerbang penggemar terbuka, ruang siaran langsung meledak lagi. Orang-orang negara naga akan tamat. Aku punya pengalaman untuk mengabaikan hal semacam ini, menjijikan dan bau, apalagi seekor rubah yang belum berubah wujud. Apakah kalian orang negara naga juga sama seperti orang India, bisa memuja segalanya,
Bersiaplah untuk menyambut hari kiamat. Dan saat berikutnya, saat melihat rubah berekor 6, kau tanpa ragu menggunakan kekuatan titik lukis, seketika energi biru besar. Membungkus rubah berekor 6, di bawah dorongan energi, tubuh rubah berekor 6 dengan cepat berubah wujud. Berangsur-angsur menampakkan rupa manusia, terdeteksi tuan rumah menggunakan kekuatan titik lukis, menghabiskan 100 koin emas untuk membantu rubah berekor 6 berubah wujud menjadi mugel. Saat semua penonton belum sempat bereaksi, rubah berekor 6 sudah menyelesaikan perubahan wujudnya. Seorang wanita cantik mengenakan gaun panjang berwarna merah muda. Muncul di dalam ruangan, telinga rubah berbulu halus, wajah yang indah, dan tubuh yang tinggi dan seksi. Titik lukis berhasil, rubah berekor 6 telah berubah wujud menjadi Sudaji. Apakah kau suamiku? Suara Sudaji yang lembut dan manis terdengar. Setelah mendengarnya kau tidak bisa menahan diri untuk merasakan kesemutan. Melihat adegan ini, penonton negara Sakura yang tadinya mengejek tercengang. Nani? Apa yang terjadi? Mengapa rubah berubah menjadi gadis cantik? Mengapa pemain kita adalah putri berkepala babi? Yang ditemui orang negara naga adalah gadismu bertelinga hewan? Tidak adil, ini sama sekali tidak adil. Saat ini, ruang siaran langsung negara naga juga secara kolektif terkejut. Apa yang terjadi? Sudaji? Apakah ini Sudaji dalam legenda mitos? Tidak heran dia adalah wanita yang membawa petaka dalam legenda. Kakak ini benar-benar. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Raja Yo tidak mati dengan sia-sia. Kau menunjukkan senyum orang yang lurus di wajahmu. Tidak menyangka bahwa sistem titik lukis ini memang hebat. Bahkan mengubah rubah berekor 6 menjadi Sudaji. Apakah kau suamiku? Mengapa tidak bicara? Sudaji mengerutkan bibirnya sedikit tidak senang. Baru saat itulah kau sadar kembali dari kecantikan Sudaji yang mempesona. Dengan malu berdeham ringan. Benar, ini aku. Apakah ada ujian? Tidak perlu. Bagaimanapun juga kau telah banyak membantuku. Kau tertegun sejenak. Kau membantunya berubah dari rubah kecil berekor 6 menjadi wujud manusia. Memang sebuah jasa besar. Lagi pula jika dia berlatih sendiri. Tidak tahu berapa ratus tahun yang dibutuhkan, jika suami tidak punya perintah lain, maka kita harus menikah. Layar ruang siaran langsung tiba-tiba menjadi hitam. Melihat adegan ini, semua orang menyadari bahwa anak ini pasti akan menang. Rentetan di ruang siaran langsung beramai-ramai merayakan, bagaimanapun juga kau telah membantu negara naga mendapatkan hadiah penyelesaian pertama. Namun, para penonton menunggu selama 3 jam di depan layar hitam sebelum akhirnya melihat kembali penampilanmu. Seketika rentetan komentar muncul lagi. Saat ini, Sudaji berbaring lemah di tempat tidur dengan pipi merona merah. Kau membungkuk dan mencium keningnya dengan lembut. Ayo, aku akan membawamu ke rumah untuk beristirahat. Kemudian, kau menggendong Sudaji ala putri ke rumah. Rumah adalah sistem keberuntungan nasional. Basis kehidupan diatur untuk setiap pemain. Pasangan pernikahan dapat ditempatkan di dalamnya. Rumahnya memang kecil, tetapi indah dan hangat. Ada juga berbagai perlengkapan hidup di dalamnya. Kau dengan lembut meletakkan Sudaji di tempat tidur. Beristirahatlah dengan baik. Sudaji menjawab dengan suara lembut dan wajah memerah, lalu dengan malu menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Terdeteksi bahwa Inang telah menyelesaikan ritual malam pertama, mengaktifkan keterampilannya, pesona yang memancar. Nilai pesona meningkat secara permanen sebesar 30. Selain itu, kau juga dapat menggunakan serangan jiwa pada target, menyebabkan kontrol pesona singkat. Efeknya sama pada target sesama jenis. Kau tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sistem ini benar-benar keterlaluan. Kemudian, suara itu beralih ke elang misterius dan bergema di telinga semua orang. Selamat kepada pemain negara naga karena telah menyelesaikan permainan untuk pertama kalinya. Semua warga negara naga mendapatkan tambahan 1 tahun umur dan tambahan 1 kekuatan. Seiring dengan jatuhnya lukisan elang dari permainan keberuntungan nasional. Semua orang di negara naga merasakan kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuh mereka. Terima kasih, Dewa Elang Jatuh. Aku merasa lebih bersemangat untuk berjalan. Terima kasih banyak, Dewa Elang Jatuh. Kakekku sakit parah dan hampir meninggal. Tetapi sekarang dia sudah melepas ventilator dan bisa berjalan sendiri. Omong-omong, jika Dewa Elang Jatuh terus menang, apakah aku bisa terus memperpanjang hidupku? Tepat setelah kau menyelesaikan permainan untuk pertama kalinya, pihak berwenang membuka siaran langsung para pemain dari India dan Inggris. Tidak mengherankan, para pemain dari India dan Inggris secara bersamaan memilih opsi pernikahan. Saudara India juga menemukan opsi pernikahan. Harus dikatakan bahwa saudara India adalah anak yang terpilih dari permainan keberuntungan nasional. Dengan kata lain, saudara India kemungkinan akan menjadi negara kedua yang mendapatkan hadiah. Dalam siaran langsung, pemain India, Kit, berjalan menuju opsi pernikahan dan tanpa ragu membuka pintu merah muda. Namun, setelah memasuki ruangan, Kit mencium bau yang menjijikan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan tulang belulang yang membusuk dan noda darah yang mengering. Tempat apa ini? Baunya sangat busuk. Kit dengan cepat menutup hidungnya dan berjalan maju dengan perasaan cemas. Tepat di depannya ada tempat tidur hitam besar.
Di atasnya duduk seorang wanita berambut hitam panjang membelakanginya. Wajah Kit berseri-seri dengan gembira, dan senyum mesum muncul di wajahnya. Bagus sekali. Terima kasih atas perlindungan Mutiara, setidaknya ini seorang wanita. Saat ini, di ruang siaran langsung Asange. Semua orang merayakannya. Bagus sekali, itu makhluk humanoid. Kita pasti menang. Bagi Kit, humanoid itu bukan masalah kecil. Paling-paling, dia hanya sedikit jelek, ya? Bahkan jika dia berkepala babi seperti negara Sakura. Saya merasa tidak ada tantangan. Tepat ketika Asange bersemangat, suara wanita berambut hitam yang menusuk telinga datang dari ruang siaran langsung. Apakah kamu suamiku? Wanita berambut hitam itu tiba-tiba berbalik, tetapi tidak seindah yang dibayangkan. Wanita berambut hitam itu tampaknya hanya memiliki kulit manusia. Di bawah kulit, ada benjolan dan lekukan terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang terus berjalan. Detik berikutnya, rongga mata wanita berambut hitam itu tiba-tiba meledak, dan seekor belatung merah yang menempel pada lendir keluar. Melihat ini, Kit sangat ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Bahkan jika itu hanya seekor sapi betina. Dia bisa menggertakkan giginya, tetapi benda apa ini di depannya? Kemudian di ruang siaran langsung. Seseorang mengenali ibunya. Ini adalah seorang penyihir Gu yang sudah meninggal, dan tubuhnya telah lama dimakan oleh cacing Gu. Sekarang hanya tersisa cangkang belatung. Kali ini, ruang siaran langsung Asange langsung meledak. Ini terlalu menjijikan. Siapa yang berani melakukannya? Sudah tamat, sudah tamat. Negara Asan kita akan menghadapi bencana alam. Lari cepat, aku tidak ingin mati. Mulai sekarang aku bukan lagi orang dari negara Asan. Tunggu, lihat apa yang sedang dilakukan Kit. Kit sedang melakukan pemanasan. Adegan mengejutkan semua orang berikutnya terjadi. Kit akhirnya menekan rasa takut di hatinya. Bagaimanapun, dia akan mati, lebih baik mencobanya. Kemudian layar ruang siaran langsung menjadi hitam. Saat ini, Asange yang tercengang terlihat tercengang. Begitu tiba-tiba. Kita akan mendapatkan hadiah. Negara-negara lain yang menjadi pejabat juga tercengang. Tidak mungkin. Aku masih meremehkan Asange. Ini semua bisa dilakukan. Tidak mungkin, saudara-saudara. Tanpa membayangkan adegannya, aku akan muntah. Benar, kita akan segera mendapatkan hadiah. Perasaan ini sangat menyenangkan. Tetapi tepat ketika seluruh dunia tercengang dan Asange sangat gembira. Sebuah suara sistem terdengar di telinga semua orang. Terdeteksi bahwa pemain Asange dimakan setiap bagian tubuhnya oleh cacing Gu di kamar pengantin. Akhirnya meninggal karena kehilangan darah yang berlebihan. Seluruh warga negara Asange mengalami pengurangan umur 1 tahun. 1 juta bencana pasar saham tiba. Seluruh wilayah Asange perubahan datang terlalu cepat ketika semua orang tidak sempat bereaksi. Kematian tragis Kit diikuti oleh 1 juta bencana tambahan yang menimpa, dan pembangunan kembali lembah pohon dipenuhi pembantaian. Negara A mengalami lonjakan korban jiwa secara tiba-tiba. Untuk mengatasi hal ini, para petinggi negara bahkan rela menggunakan rudal dan langsung menghujankannya ke kota-kota padat penduduk. Dalam sekejap, jutaan warga negara A tewas. Lagi pula, status kasta rendah di negara A bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Namun, seluruh dunia menertawakan kemalangan negara A lucu sekali. Negara A, bukankah kamu sebelumnya sangat sombong? Kenapa sekarang diam? Sombonglah. Teruslah menyombongkan diri. Bukankah kalian negara A bilang bisa mendapatkan hadiah kedua? Negara seperti A yang tidak menganggap manusia sebagai manusia, bahkan jika punah, tidak akan ada yang bersimpati. Ini adalah tampilan di ruang siaran langsung negara naga. Tampilan kembali menyala. Kamu dengan lembut menutupi Sudaji dengan selimut dan kembali ke ruang permainan keberuntungan nasional. Di depanmu masih ada 4 pintu yang familiar, tapi kali ini semuanya adalah ruangan acak berwarna putih. Tidak ada ruangan perjodohan. Sepertinya tidak setiap level memiliki hal semacam ini, ruangan perjodohan. Kamu menyentuh dagumu. Kemudian kamu mengaktifkan mata wawasan dan mulai memeriksa informasi. Ruangan lingkungan. Di dalam ruangan terdapat api neraka. Kondisi untuk lolos adalah bertahan selama 10 detik dalam suhu 10.000 derajat. Tingkat kelangsungan hidup 0%. Ruangan Dungeon. Battle Royale. Pilih 100 orang dari negaramu untuk masuk ke Dungeon ini bersama-sama. Hanya 1 orang yang bisa keluar hidup-hidup. Tingkat kelangsungan hidup 3%. Ruangan Dungeon. Kamu akan memasuki dunia aneh beraturan. Kondisi untuk lolos adalah memecahkan misteri menggunakan aturan dan bertahan hidup. Tingkat kelangsungan hidup 2%. Ruangan monster. Di dalam ruangan terdapat ular piton raksasa berwarna biru. Kekuatannya sangat besar tapi tidak beracun. Selesaikan dengan cepat dan berani mencoba. Tingkat kelangsungan hidup 98%. Setelah kamu memeriksa informasi, kamu merasa tidak perlu mempertimbangkan sama sekali. Langsung saja pilih pintu terakhir tanpa berpikir. Kemudian kamu tanpa ragu mendorong pintu terakhir. Setelah masuk, ada gua yang remang-remang. Ini adalah suara permainan keberuntungan nasional yang terdengar di telinga semua orang. Pemain negara naga memasuki ruangan monster sendirian. Kalahkan semua monster untuk mendapatkan hadiah.
Monster yang muncul adalah ular piton kuku biru. Saat suara notifikasi berbunyi, sejumlah besar penonton langsung membanjiri ruang siaran langsung negara naga. Dari mana orang negara naga ini mendapatkan keberanian? Berani-beraninya dia menantang ruangan monster. Hahaha, dia tidak akan seberuntung terakhir kali. Sudah kubilang, orang tidak bisa mengandalkan keberuntungan untuk melangkah jauh. Di dalam ruang siaran langsung, kamu perlahan berjalan ke dalam gua. Seketika, sepasang mata sebesar lentera muncul di depanmu. Seekor ular piton kuku biru sepanjang puluhan meter keluar dari dalam gua, terus-menerus mengeluarkan suara mendesis dari mulutnya. Ternyata ular piton besar. Kurasa dia hanya perlu mengibaskan ekornya, dan pemain negara naga akan hancur berkeping-keping. Tidak buruk, pemain negara naga ini pasti akan mati kali ini, bahkan jika dia adalah raja prajurit super, tidak ada harapan. Bukankah orang-orang negara naga tadi masih sangat bersemangat? Kenapa sekarang mereka semua diam? Jika itu adalah pemain dari negara lain. Saat ini pasti sudah mengompol. Tapi kamu berbeda. Saat kamu melihat semut berhof biru yang begitu mengerikan. Seluruh tubuhmu bergetar karena kegembiraan. Aku sakit kepala siang dan malam untuk memecahkan masalah makanan dan pakaian. Kehidupan yang monoton dan mati rasa. Jika surga memberiku kesempatan lagi, mulut berdarah terbuka lebar di antara matamu dan muncul di hadapanmu. Kamu dengan cepat mengeluarkan pisau paduan dari pinggangmu dan menghindari serangan ini dengan kecepatan kilat, lalu pisau di tanganmu langsung diayunkan keluar. Pisau paduan langsung menusuk mata muda Raja Semut berhof biru, lalu kamu dengan keras memutar gagang pisau, menghancurkan mata muda dan otak semut berhof biru menjadi bubur. Semut berhof biru mati total dalam sekejap itu. Kepala membentur tanah dengan keras, menimbulkan awan debu. Semua orang di ruang siaran langsung tercengang dengan kejadian ini. Aku mundur. Apakah Dewa Yan Luo sekuat itu? Aku bahkan tidak melihat dengan jelas dia sudah membunuh semut berhof biru dalam sekejap. Namun, saat berikutnya, rentetan di ruang siaran langsung berhenti tiba-tiba. Mata sebesar lentera di kedalaman gua menyala satu demi satu. Dalam hitungan detik, 5 semut berhof biru keluar menjulurkan lidah mereka. Ternyata masih ada 5 ekor. Bagaimana ini bisa dilawan? Bisakah Dewa Yan Luo masih bisa mengalahkan mereka? Hahaha. Orang-orang negara naga akan tamat. Bersiaplah untuk menerima kedatangan 1 juta semut berhof biru. Tepat saat semut berhof biru hendak menyerang. Kamu mengambil langkah maju terlebih dahulu dan langsung muncul di sisi salah satu semut berhof biru. Pisau paduan di mulutmu dengan akurat menusuk ke dalam rongga mata semut berhof biru. 4 semut berhof biru lainnya melihat situasi ini dan sudah menekuk tubuh mereka bersiap untuk menyerang ke depan. Namun, saat berikutnya, cahaya khusus meledak dari tubuhmu dalam sekejap, sangat mempesona. Serangan langsung ke jiwa menyebabkan 4 semut berhof biru yang tersisa menjerit, dan darah langsung keluar dari mata mereka. Kemudian keempat semut berhof biru itu jatuh ke tanah, tubuh mereka sesekali berkedut, seolah-olah mereka ingin bangun tetapi tidak memiliki kekuatan. Ini adalah saat kamu meraih kesempatan dan menambahkan pisau ke 4 semut berhof biru, mengakhiri hidup mereka. Untuk sesaat, seluruh ruang siaran langsung hening. Bahkan beberapa tetua di markas komando negara naga pun melebarkan mata mereka. Kemampuan apa ini? Sesepuh lainnya berpikir sejenak lalu berkata, sepertinya Yan Luo mendapatkan kemampuan khusus setelah malam pertama. Kemampuan ini dapat melukai orang dari jarak jauh. Anak ini benar-benar hebat. Aku sudah putus asa tadi. Aku sudah memberitahu tentara untuk bersiap menghadapi invasi semut berhof biru. Benar-benar anak baik dari negara nagaku. Saat ini, semua orang menghela napas lega. Sial, apa yang terjadi? Aku hanya melihat Dewa Yan Luo bersinar. Semua semut berhof biru mati. Keren abis. Dewa Yan Luo benar-benar terlalu kuat. Semua berdiri. Hormat kepada Dewa Yama. Kau mengelap pisau alau di tanganmu. Kau melihat ke arah barang-barang yang jatuh di tanah. Daging semut kuku biru. Jangan khawatir, tidak beracun. Kulit semut kuku biru. Dapat digunakan untuk menjahit pakaian dan jaring ikan. Siluman ular semut kuku biru. Dapat digunakan untuk membuat kontribusi. Tanpa ragu, kau memasukkan semua barang ke dalam ranselmu. Lagi pula, lebih baik diambil daripada dibuang. Kau terus berjalan ke kedalaman gua dan melihatnya. Seharusnya tidak ada monster lain. Di tengah gua terdapat peti kayu. Ini seharusnya hadiah untuk menyelesaikan monster room. Kemudian kau membuka peti itu. Di dalamnya terdapat 3 barang. Sebuah cetak biru, sekantong benih, dan sekantong penuh koin emas. Barang, cetak biru pertanian. Kau dapat menanam semua tanaman pertanian dan kecepatan pertumbuhannya meningkat 100 kali lipat, hasil panen meningkat 10 kali lipat. Kau melihat cetak biru pertanian dan wajahmu berseri-seri. Bagus, kau tidak perlu khawatir tentang masalah makanan lagi di masa depan. Kecepatan pertumbuhan meningkat 100 kali lipat. Sungguh menyenangkan. Kemudian kau membuka sekantong benih lainnya. Barang, benih gandum. Saat ditanam di pertanian dengan kualitas E atau lebih tinggi, probabilitas menghasilkan gandum dengan atribut meningkat 100%.
Kau tersenyum dan menyimpan benih gandum ke dalam ranselmu. Ini juga barang bagus. Mungkin kau beruntung dan dapat menanam gandum langka untuk meningkatkan atribut. Barang. Koin emas negara naga. Mata uang umum untuk game wilayah nasional. Dapat berdagang dengan pemain lain. Juga dapat berdagang barang dengan pemain dari 10.000 ras. Petunjuk. Bursa 10.000 ras akan segera dibuka. Kau menyentuh dagumu. Bursa 10.000 ras. Kedengarannya seperti tempat untuk menjual barang. Simpan dulu dan tunggu sampai dibuka nanti. Kau menyimpan semua barang dan berhasil keluar dari monster room. Kecepatan meningkat 100%. Hasil panen meningkat 100%. Saat kata-kata itu jatuh. Perubahan yang mengejutkan terjadi di seluruh tanah negara naga. Tanaman pertanian di ladang matang beberapa bulan lebih awal. Hasil panen juga meningkat pesat. Pejabat tinggi negara naga juga bereaksi dengan cepat. Kementerian Pertanian segera mengirim orang untuk mulai memanen. Kecepatan pertumbuhan meningkat 2 kali lipat. Hasil panen juga meningkat 2 kali lipat. Dengan perhitungan ini, hasil panen nasional tahunan meningkat 4 kali lipat. Gandum yang kita produksi dapat memberi makan seluruh rakyat negara. Kepala Kementerian Pertanian dengan gembira memberikan laporan. Beberapa tetua di markas komando tertinggi langsung sangat gembira. Anak baik, kerja bagus. Mulai sekarang. Sudaji menangis tersipu malu di pelukanmu. Kau mencium aroma bunga dari tubuh Sudaji dan tersenyum tipis. Daji, aku kembali. Kenapa kamu tidak mengajakku? Membuatku sangat khawatir. Ekspresi Sudaji sangat sedih. Tinju kecil langsung menghantam dadamu. Bibirmu menyunggingkan senyum jahat. Bukankah ini karena melihatmu kelelahan? Wajah Sudaji memerah, dan dia memukul dadamu beberapa kali lagi. Adegan ini membuat semua penonton di ruang siaran langsung merasa gatal gigi. Berlebihan, Yan Luo, kamu benar-benar berlebihan. Mana ada yang menebar cinta seperti ini? Sialan, buah lemon di pohon lemon. Aku akan mati karena asam. Saat semua orang mengeluh, ruang siaran langsung menjadi gelap lagi. Baiklah, kalian benar-benar hebat. Di siang bolong sudah mulai. Omong-omong, setiap hari melakukan hubungan suami istri, apakah tubuh Dewa Yan Luo tidak akan lemah? Ini adalah Dewa Yan Luo. Sebelum tubuhnya diperkuat, dia bisa bertahan 3 jam. Sekarang jangan dibahas lagi. Jangan mengobrol lagi, saudara-saudara. Cepat lihat, di negara Kimchi juga muncul kamar pernikahan. Seketika, banyak penonton masuk ke ruang siaran langsung negara Kimchi. Pemain negara Kimchi, Kim Jung Tae, melihat kamar pernikahan yang muncul dengan sedikit bangga. Tapi saat ini, dia tidak berniat untuk berhenti. Dia langsung menuju ke kamar acak di sebelahnya. Kecuali mencoba keberuntungan di kamar acak. Kata-katanya ini langsung membuat penonton negara Kimchi mendidih. Kim Jung Tae memang punya otak. Tidak heran dia adalah pemain negara Kimchi kita. Bukankah negara Sakura dan negara Asan sebelumnya kalah seperti ini? Kamar acak justru memiliki harapan untuk bertahan hidup. Semangat, apa kau lihat? Tidak seperti pemain negara naga kalian yang hanya mengandalkan keberuntungan. Pemain negara Kimchi kami menggunakan otak untuk memenangkan kemenangan. Penonton negara Kimchi menyombongkan diri. Kesombongan negara terkuat nomor 1 di alam semesta membuat mereka tidak mungkin merendahkan diri. Kemudian, Kim Jung Tae menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu putih. Begitu dia masuk, bau darah yang menyengat tercium. Tempat apa ini? Begitu Kim Jung Tae memikirkan hal ini, dia teringat akan ada pemberitahuan dari game pernikahan keberuntungan nasional. Kamar Dungeon. Melarikan diri dari sini. Memilih 9 pemain secara acak dari negara ini. Bergabung dengan Dungeon. Setiap pemain akan diberi pistol dengan magasin terisi penuh. Dan akan muncul zombie sungguhan. Setelah membunuh semua zombie, hanya 1 orang yang dapat naik helikopter untuk melarikan diri. Saat nada pemberitahuan jatuh, 9 pemain negara Kimchi muncul di ruang itu. Apa yang terjadi? Kenapa aku juga masuk ke game keberuntungan nasional? Tamatlah sudah. Kalian lihat aturannya. Ada zombie di sini. Seketika, semua orang di ruangan itu panik. Hanya ada 1 pemain negara Kimchi. Wajah Chai Yang-an tetap tenang. Dia menatap pistol di tangannya dengan berpikir. Hanya ada 7 peluru di dalamnya. Dengan kekuatan pistol, untuk membunuh zombie, kamu harus menembak kepala. Bahkan jika kamu seorang penembak jitu, pelurunya tidak akan cukup. Wajah Chu Yong-an menjadi gelap. Permainan ini tampaknya tentang membunuh zombie, tetapi hanya 1 orang yang bisa selamat. Jadi, pemain lain adalah musuh terbesar. Tak lama kemudian, Kim Jong Tae juga menyadari hal ini dan menunjukkan sedikit kewaspadaan di matanya saat melihat orang lain. Tak lama kemudian, 10 zombie abu-abu pucat itu seolah menangis. 2 wanita dari negara Kimchi itu langsung menangis dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, kaki mereka lemas dan tidak bisa berdiri. Sampah, Chu Yong-an mengutuk dalam hati, tapi ini bagus. Setidaknya ada 2 pesaing yang berkurang. Pemain negara Kimchi lainnya juga panik dan mulai menembak. Tiba-tiba suara tembakan terdengar, tetapi bagi orang biasa, keterampilan menembak mereka terlalu buruk. Hampir menghabiskan seluruh magasin untuk membunuh 1 zombie. Sebagai seorang veteran,
Chu Yong'an langsung menembak kepala dua zombie terdekat dengan dua peluru. Seorang wanita di depan langsung mati di mulut zombie. Dalam sekejap, darah mengalir kemana-mana. Untungnya, orang-orang yang tersisa masih memiliki sedikit otak dan memusatkan tembakan mereka untuk membunuh semua zombie. Tepat ketika zombie terakhir jatuh, mata Chu Yong'an dan Kim Jong-tae berbinar dingin. Hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup. Itu pasti aku. Kemudian, serangkaian tembakan terdengar lagi, tetapi kali ini target mereka menjadi rekan senegaranya sendiri. Pemain lain belum sempat bereaksi dan langsung jatuh ke genangan darah. Saat ini, hanya Kim Jong-tae dan Chu Yong'an yang tersisa di lapangan. Ada juga seorang wanita yang bersembunyi di sudut dan gemetar ketakutan. Kim Jong-tae dan Chu Yong'an mengangkat senjata mereka ke arah satu sama lain secara bersamaan. Setelah dua suara tembakan, Kim Jong-tae tertembak di jantung dan mati di tempat. Sementara Chu Yong'an hanya tertembak di bahu. Tidak akan ada bahaya bagi nyawa. Hahaha, aku menang. Wajah Chu Yong'an sangat gembira dan dia menari dengan gembira. Tiba-tiba senyumnya berhenti. Tidak benar. Ada satu wanita lagi. Suara tembakan tiba-tiba datang dari belakang. Chu Yong'an, yang sudah menduga, secara naluriah berguling ke depan. Berhasil menghindari tembakan ini. Kemudian dia mengeluarkan pistol dan menembak kembali. Suara tembakan dari pistol wanita itu terdengar lagi. Keduanya tertembak di titik vital dan mati bersama. Saat ini, studio siaran langsung negara kimchi itu sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka bahwa karena keegoisan manusia, tantangan yang begitu sederhana tidak berhasil diselesaikan oleh satu orang pun. Bukankah mereka sangat sombong sebelumnya? Ini adalah pemain negara kimchi nomor 1 di alam semesta. Lucu sekali. Sebelumnya mereka semua berpura-pura menjadi orang yang sangat cerdas. Sekarang mereka semua mati. Semua mati bagus. Kemudian, suara notifikasi keberuntungan nasional terdengar. 10 pemain negara kimchi semuanya mati. 10.000 induk zombie akan mendarat di negara kimchi. Orang-orang yang terinfeksi oleh induk zombie juga akan menjadi zombie. Orang-orang negara kimchi yang lebih tinggi dari langit ini benar-benar panik. Tolong. Aku tidak ingin mati. Ada induk zombie yang membentur pintu di depan rumahku. Tetanggaku terinfeksi oleh induk zombie. Dia juga menjadi zombie. Sialan Kim Jong-tae. Menurutmu mengapa kita harus memasuki ruang salinan? Hanya dalam setengah jam, jumlah zombie di negara Pao Chai meningkat secara eksponensial. Di mana-mana ada darah dan bangkai. Pada akhirnya, negara Pao Chai tidak punya pilihan selain meminta bantuan ayah mereka, Yin Jiang. Mereka mengerahkan pesawat tempur berteknologi tinggi untuk membom induk zombie. Krisis baru bisa dikendalikan. Namun, bahkan dengan begitu, jumlah warga sipil yang menjadi korban tidak kalah dengan zombie. Sebelumnya, penonton negara Pao Chai terus berlarian ke ruang siaran langsung negara lain untuk merendahkan para pemain mereka. Mereka sangat sombong. Sekarang situasinya berbalik, dan penonton dari berbagai negara merasa senang. Sombong sekali, teruslah sombong. Kalian mengklaim negara Pao Chai sebagai yang nomor 1 di alam semesta. Hanya sepetak tanah kecil. Orang-orang Yao 11 yang mati sudah lama membuatku muak dengan kelompok Korea ini. Negara Pao Chai yang lemah hanya bisa bertahan hidup di bawah perlindungan Yin Jiang kami. Saudara-saudara, lihatlah dengan cepat. Bos Yan Luo terus melanjutkan tantangannya. Dan kali ini ada kamar pernikahan. Ruang siaran langsung resmi, cepat alihkan tampilan ke sini. Saat ini, Anda sudah berdiri di depan 4 pintu. Dan salah satunya adalah kamar pernikahan dengan pintu merah muda. Anda mengarahkan pandangan Anda ke kamar pernikahan dan mulai memeriksa informasi. Pasangan pernikahan, Miao Weiwei, seorang dukun wanita dari suku Ren. Nilai penampilan, 95 poin. Gadis suku Miao. Segar, ceria, dan baik hati. Hanya saja dia suka bermain dengan serangga aneh. Sudut bibir Anda sedikit terangkat membentuk senyuman. Keberuntungan ini sangat bagus. Seorang gadis dari suku Ren dengan nilai penampilan tinggi. Orang biasa tidak akan mendapatkan hal sebaik ini. Bahkan jika dia suka bermain dengan serangga, itu tidak masalah. Anda tidak ragu dan langsung memasuki pintu kamar pernikahan. Di depan Anda ada hutan lebat. Kabut tipis menyebar dari hutan. Anda terus berjalan ke kedalaman hutan. Miao Weiwei ini seharusnya berada di tengah hutan. Pemain negara naga memasuki kamar pernikahan dan menikah dengan dukun wanita Miao Weiwei. Harap segera berhubungan badan untuk mendapatkan hadiah keberuntungan negara. Mendengar pengumuman dari sistem pernikahan keberuntungan negara, penonton di ruang siaran langsung heboh. Dukun wanita. Bukankah dia dukun wanita yang ditemui oleh orang India itu? Selesai sudah. Apakah Bos Yan Luo akan gagal? Bos Yan Luo benar-benar menghabiskan keberuntungannya. Dukun wanita terakhir benar-benar menjadi bayangan psikologis. Seluruh tubuhnya penuh dengan serangga. Memikirkannya saja membuatku merinding. Sudah kubilang, pemain negara naga kalian mengandalkan keberuntungan. Sekarang sudah tahu, kan? Bersiaplah untuk menerima bencana. Tunggu. Lihatlah dengan cepat. Sepertinya tidak seperti yang kita kira. Saat ini, semua orang menatap layar dengan saksama. Sebuah gubuk kayu muncul di hutan.
Seorang gadis yang anggun berdiri di depan pintu. Dia mengenakan pakaian etnis khusus. Senyum tipis terpancar di wajahnya. Halo, apakah Anda suamiku? Miao Weiwei tersenyum manis. Seluruh dirinya memancarkan kesan ceria dan segar, yang membuat ruang siaran langsung kembali heboh. Gadis yang sangat cantik, sudah kubilang Dewa Yama tidak mungkin sesial itu, bertemu dengan guru kuno wanita seperti orang India itu. Mama, aku jatuh cinta, gadis ini benar-benar seperti cinta pertama. Kecurangan? Ini pasti kecurangan. Kenapa guru kuno negara naga adalah gadis remaja, sementara guru kuno negara India kami adalah monster? Ini tidak adil. Saat ini kau tersenyum, hanya dengan melihat kecantikan di depanmu saja sudah membuatmu merasa senang. Ya, Nona Weiwei, aku adalah suamimu. Jangan terburu-buru mendekatiku begitu. Aku punya ujian, loh. Miao Weiwei berkacak pinggang, sambil berkata dia mengeluarkan sesuatu dari dadanya. Setelah jari-jarinya terbuka, tampaklah seekor cacing gemuk kecil berwarna merah muda. Benda ini bernama Kingu, berani kau memakannya, nak? Melihat ini, kau tersenyum tipis, teringat petunjuk dari sistemmu sebelumnya. Miao Weiwei adalah gadis yang baik hati. Kau percaya dia tidak akan menyakitimu, apalagi bersikap egois seperti ini, lagi pula jika kau mati. Rumah di game ini akan runtuh, sebagai pasangan nikah, Miao Weiwei juga akan menghilang dari dunia ini. Dalam sekejap kau mengerti semua ini, tanpa ragu sedikit pun, kau memasukkan cacing kecil merah muda itu ke dalam mulutmu. Kemudian ekspresimu menjadi aneh. Kenapa manis? Saat dikunyah juga sangat kenyal. Melihat ini, Miao Weiwei tersenyum lebar. Aku bohong, itu hanya permen Kiki. Dan kau dengan berakting memasang ekspresi terkejut, astaga, ternyata kau menipuku. Miao Weiwei cemberut karena kesal, jika tidak melewati ujianku, kau tidak bisa membuktikan bahwa kau adalah pria pemberani. Tentu saja tidak bisa menikahiku. Kau mengeluarkan senyum jahat, kalau sekarang, apakah aku sudah memenuhi syarat? Kemudian, tanpa menunggu Miao Weiwei bereaksi, kau langsung mengangkatnya, menuju kamar tidur, layar siaran langsung menjadi hitam. Saat ini semua penonton tercengang, ternyata hanya permen Kiki, harus diakui. Keberanian Dewa Yama ini benar-benar membuat orang kagum. Aku sangat ketakutan, sudah kubilang gadis ini sangat ceria dan imut. Bagaimana mungkin dia membiarkan Dewa Yama makan cacing? Kau dengan lembut menyisir rambut Miao Weiwei. Weiwei, aku akan membawamu pulang. Kemudian kau menggendong Miao Weiwei ala putri, dan menghilang di ruang pernikahan. Selamat kepada host telah menyelesaikan upacara malam pertama. Hadiah skill es racun kuno. Setiap kali memberikan kerusakan pada musuh, akan memberikan tambahan 25% kerusakan nyata. Jumlah lapisan racun dapat ditumpuk tanpa batas. Wajahmu berseri-seri, racun kuno ini sangat dahsyat. Tidak hanya kerusakan nyata, tetapi juga dapat ditumpuk tanpa batas. Sepertinya akan ada ritme tak terkalahkan. Terdeteksi bahwa host membuat objek pernikahan menangkap secara khusus dan menerima hadiah pribadi tambahan. Kekuatan fisik bertambah 5. Kekuatan bertambah 5, kekuatan internal bertambah 15, kecuali penonton yang memberikan suka. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingimu dalam hal ketampanan. Kamu mencoba mengayunkan tinjumu dan langsung terdengar suara angin yang membelah. Kekuatan saat ini terasa seperti bisa membunuh roh dengan satu pukulan. Ini adalah suara dari sistem pernikahan keberuntungan nasional yang terdengar di telinga semua orang. Selamat kepada pemain negara naga karena telah menyelesaikan malam pertama mereka. Semua orang di negara naga mendapatkan tambahan umur, kekuatan fisik, dan kekuatan. Setelah kata-kata itu selesai, semua warga negara naga sekali lagi merasakan ada kekuatan yang memasuki tubuh mereka. Seluruh tubuh terasa jauh lebih muda. Dewa Yanluo abadi selamanya. Sekarang aku merasa pendengaran dan penglihatan tajam, dan semangatku sangat baik. Terima kasih, anakku baru saja menderita pneumonia parah, dan sekarang dokter mengatakan dia bisa keluar dari rumah sakit besok. Terima kasih banyak, Dewa Yanluo. Tetua Agung di markas komando tertinggi negara naga juga mengeluarkan cermin. Setelah hadiah dibagikan, kerutan di wajahnya berkurang banyak. Mimpinya belum terwujud. Bagaimana dia bisa rela menjadi tua? Mimpinya adalah menjadikan negara naga saat ini seperti dinasti Tang yang makmur sebelumnya. Tak terkalahkan di dunia, semua bangsa datang untuk menghadap. Tiongkok Raya tentu harus kembali ke posisinya. Yanluo anak ini, aku semakin mengaguminya. Setelah kamu kembali ke kamar. Miao Weiwei langsung tertidur karena kelelahan. Bagaimanapun, 3 jam bermain ganda terlalu berat bagi seorang gadis yang polos. Kamu memutuskan untuk pergi ke dapur bersama Sudaji untuk membuat sesuatu untuk dimakan bersama. Kesulitan pertanian dan benih yang kamu bawa kembali terakhir kali sudah matang. Banyak daging ular. Juga telah disimpan dengan baik oleh Sudaji. Kamu membuat gandum menjadi tepung terlebih dahulu, lalu difermentasi menjadi roti pipih dan digoreng hingga matang. Kemudian gulung daging ular yang sudah dimasak ke dalam roti pipih. Roti pipih gulung daging selesai. Meskipun tidak ada bumbu. Namun daging ular itu sendiri memiliki aroma yang khas. Mulut Sudaji menggembung saat makan. Enak sekali, ya.
Kamu melihat Sudaji dan tersenyum tipis. Kemudian kamu pergi untuk memanggil Miao Weiwei, tetapi Miao Weiwei terlalu lelah. Tidak peduli bagaimana kamu memanggilnya, dia tidak bangun. Kamu menggelengkan kepala tanpa daya. Lebih baik panaskan untuknya setelah dia bangun. Sudaji mengangguk patuh. Meskipun dia dan Miao Weiwei tidak memiliki perasaan apapun, semua orang akan menjadi keluarga di masa depan. Saat ini, suara-suara iri melayang di ruang siaran langsung. Sungguh menghangatkan hati. Ditemani oleh wanita cantik, 3 kali makan sehari. Jika aku bisa mengalaminya selama 2 hari, biarkan aku mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar tidak merugi sama sekali. Bermimpi pun kamu makan dan mengambil. Seorang gadis segar yang memecahkan keberanian dan memahami, Dewa Yan Luo, game keberuntungan nasional ini. Seperti liburan, saudara-saudara, lihatlah, kontestan Inggris bertemu pintu merah muda. Dengan cepat sejumlah besar penonton membanjiri ruang siaran langsung Yingjiang. Saat ini, kontestan Yingjiang. Sally berdiri di depan pintu merah muda. Sungguh keberuntungan bertemu dengan Fang pernikahan. Kilatan kejahatan melintas di mata Sally. Sally, aku tahu orang ini. Dia adalah penganut kulit hitam ekstrim. Aku juga pernah melihatnya di situs web tertentu, 1 orang berdiri 3 orang kulit hitam. Tuan-tuan yang sering membuka browser tahu bahwa Sally ini juga memelihara 3 anjing jantan. Sangat kejam, kalau begitu wanita ini memasuki permainan perjodohan keberuntungan nasional. Bukankah dia tak terkalahkan? Kemudian Sally membuka pintu Fang pernikahan tanpa ragu-ragu. Yang menyambutnya adalah tanah bertekstur logam. Ada juga beberapa di dalam ruangan. Mesin berteknologi tinggi yang tidak dapat dipahami sedang beroperasi. Mata Sally berkedip. Sekilas pemandangan ini seperti ruangan makhluk cerdas tinggi. Mungkinkah alien? Sally menjilat bibirnya, mengungkapkan di matanya. Keinginan untuk kegembiraan sangat kuat. Dia belum pernah mencoba dengan alien. Seketika ruang siaran langsung Yingjiang. Penonton meraung. Melihat penampilannya, itu seharusnya ruangan makhluk cerdas tinggi. Ini mudah. Sebagian besar makhluk cerdas tinggi berbentuk manusia. Tidak ada tantangan bagi Sally. Oke? Bagus sekali. Yingjiang, kita akan segera mendapatkan hadiahnya. Sally terus berjalan ke kedalaman ruangan. Namun, semakin jauh Anda masuk, lingkungan menjadi semakin buruk dan cahayanya semakin redup. Sally tiba-tiba berhenti di tempat. Tampaknya ada firasat buruk. Tentakel tebal. Apakah kamu pasanganku? Meskipun Sally mengerti apa yang dikatakan monster tentakel, saat ini hati sesatnya sangat terkejut. Monster tentakel ini terlalu menjijikan. Bau kotor itu saja sudah membuat cairan lambung bergolak. Semua orang di ruang siaran langsung tercengang. Monster tentakel ini sangat menjijikan. Sudah berakhir. Sally seharusnya tidak memiliki keberanian untuk berhubungan seks dengannya, kan? Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Anda memuntahkan makanan semalam. Sial, negara Yingjiang kita akan mengalami bencana. Saat ini, hati semua orang Yingjiang telah tenggelam ke dasar. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Sally akan mundur. Kejadian tak terduga terjadi. Sally menjilat bibirnya saat melihat tentakel besar itu. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Benar, aku adalah pasanganmu. Mari kita melakukan malam pertama kita. Sally tersenyum dan berjalan menuju monster tentakel, siaran langsung menjadi hitam. Semua orang terkejut sekarang. Ya Tuhan, aku merasa pandanganku hancur. Wanita ini terlalu menakutkan. Bahkan orang mesum sepertiku merasa mesum. Benar saja, wanita yang berpikir dengan tubuh bagian bawah mereka. Lebih menakutkan dari pria. Kenapa dengan orang mesum? Orang mesum bisa membuat negara kuat. Kalian bangsa rendahan, apa yang kalian teriakan di sini? Saat ini, tubuh bagian bawah Sally sudah berlumuran darah dan kehilangan cahaya di matanya. Sepertinya monster tentakel ini pada dasarnya tidak bisa ditanggung oleh manusia. Pemain negara Inggris meninggal karena kehilangan darah berlebihan di malam pertama. Malam pertama gagal untuk sementara waktu. 100.000 monster tentakel turun di seluruh negara Inggris. Seberapa sombong orang Inggris sebelumnya. Sekarang mereka semakin putus asa. 100.000 monster tentakel langsung turun ke negara Inggris. Tubuh monster tentakel yang keras. Peluru biasa tidak dapat menyebabkan kerusakan sama sekali, dan mereka memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Selama tidak mematikan, itu bisa dipulihkan dalam sekejap. Melihat penderitaan negara Inggris, aku sudah lama tidak menyukai mereka. Kali ini benar-benar surga yang melihat. Melihat jumlah kematian di negara Inggris terus melonjak, hampir 1 juta orang telah meninggal dalam waktu kurang dari setengah jam. Pemerintah Inggris, karena putus asa, hanya bisa mengerahkan rudal hipersonik rahasia mereka. Akhirnya menghentikan penyebaran bencana. Jumlah korban akhir ditetapkan pada 800.000 kematian dan 2 juta luka-luka. Kerugian properti mencapai ratusan miliar dolar AS. Sementara kamu duduk di depan rumah, meniup angin sepau-sepau lembut, dan sesekali memakan pankek gulung daging. Seluruh orang sangat nyaman. Pada saat inilah Miao Weiwei perlahan keluar dari gubuk.
Suamiku sama sekali tidak tahu bagaimana menghargai dan mencintai wanita. Itu terlalu kasar. Segera menimbulkan suara iri lainnya. Bos Yanluo terlalu nyaman. Pemain dari negara lain beruntung bisa menyelamatkan hidup mereka. Bos Yanluo seperti sedang berlibur. Siapa bilang tidak? Terlebih lagi, ada dua wanita cantik yang menemani. Aku sudah muak mengatakan kata iri. Tepat ketika semua orang berdiskusi, sistem pernikahan keberuntungan nasional mengeluarkan pengumuman. Kegiatan kejutan dibuka. Akan secara acak memilih pemain dari 3 negara untuk turun. Pencocokan berhasil, negara Sakura. Negara Kimchi, kejutan akan muncul di rumah pemain negara naga. Setelah pengumuman berakhir, para penonton dari berbagai negara meledak lagi. Bagaimana bisa ada gameplay baru? Apa itu kejutan? Ini tidak adil. Mengapa hanya 3 negara ini yang mendapatkannya? Mengapa kerajaan Asan tidak? Ikuti urutan pengumuman. Yang pertama tiba seharusnya negara Sakura. Seketika, penonton dari berbagai negara berbondong-bondong memasuki siaran langsung negara Sakura, menantikan hadiah apa yang akan diperoleh dari apa yang disebut keajaiban itu. Peserta baru negara Sakura bernama Kishimoto Kisa. Dia telah bergabung dengan game keberuntungan nasional selama beberapa hari, tetapi dia selalu tinggal di rumah dan menolak untuk keluar. Peserta sebelumnya mati terlalu tragis, membuatnya sama sekali tidak memiliki keberanian untuk keluar dan menantang. Setelah mendengar berita tentang hadiah keajaiban, Kishimoto Kisa menunjukkan efek kejutan yang menyenangkan. Bagus sekali, hal baik seperti ini benar-benar menimpaku. Tidak perlu keluar, cukup pilih ruangan untuk mendapatkan hadiah. Aku benar-benar sangat beruntung. Di tengah harapan semua orang, suara game keberuntungan nasional terdengar lagi. Keajaiban tiba. Keajaiban untuk peserta negara Sakura adalah tangan raksasa bawah laut dalam. Kalahkan tangan raksasa itu untuk mendapatkan hadiah besar. Senyum di wajah Kishimoto Kisa langsung membeku. Segera setelah itu, tangan raksasa laut dalam dengan kepala ikan dan 8 tentakel jatuh dari langit. Tangan raksasa laut dalam setinggi puluhan meter langsung menghantam tanah hingga membentuk lubang besar. Mata merah dari tangan raksasa laut dalam menatap Kishimoto Kisa. Apakah kau penantangnya? Seketika, kedua kaki Kishimoto Kisa lumpuh di tanah. Tangan raksasa laut dalam setinggi belasan meter? Apakah ini sesuatu yang bisa dikalahkan oleh manusia? Kau menyebut tangan raksasa laut dalam keajaiban? Bukankah ini membahayakan nyawa? Selesai sudah, selesai sudah. Aku tidak ingin mati. Cepat lari. Sialan. Di mana ini keajaiban? Ini hanyalah sebuah konspirasi. Rakyat negara Sakura terus meratap. Tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tangan raksasa laut dalam menghancurkan Kishimoto Kisa menjadi bubur daging dengan satu sentuhan. Peserta negara Sakura mati saat menantang keajaiban. 100.000 tangan raksasa laut dalam akan datang ke negara Sakura, membalas dendam kepada rakyat negara Sakura tanpa pandang bulu. Seketika, tangan raksasa laut dalam dengan ukuran besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dasar laut. Mereka dengan gila-gilaan menyerang kota-kota pesisir negara Sakura. Gedung pencakar langit yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap. Jumlah kematian langsung melonjak menjadi 800.000. Pasukan negara Sakura sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan tangan raksasa laut dalam. Rudal biasa mengenai tangan raksasa laut dalam seperti menggelitik. Tangan raksasa laut dalam menghancurkan beberapa kota dalam satu napas. Baru kemudian kembali ke laut dalam. Jumlah korban di negara Sakura akhirnya mencapai 3 juta orang. Kerugian ekonomi bahkan tidak terhitung. Biarkan kalian membuang air limbah nuklir. Sekarang kalian menerima akibatnya. Garam laut yang kami makan di negara Kimchi. Sekarang kami hanya bisa mengimpor dari negara lain. Aku tidak akan bersimpati meskipun lebih banyak orang mati. Semakin banyak yang mati, semakin baik. Jangan terlalu bangga dulu. Jangan lupa bahwa keajaiban berikutnya akan datang ke negara Kimchi. Kalian pasti akan menanggung bencana yang sama seperti kami. Saat ini, orang-orang negara Kimchi tiba-tiba terkejut dan dengan cepat kembali ke siaran langsung negara mereka untuk memeriksa situasinya. Peserta negara Kimchi, Zhao Yunxi, masih tenggelam dalam kegembiraan. Masih berpikir bahwa kedatangan keajaiban adalah hal yang sangat beruntung. Peserta negara Kimchi, Zhao Yunxi, keajaiban yang cocok adalah kotak harta karun ajaib. Saat semua orang berdiskusi, karpet merah sepanjang puluhan meter tiba-tiba muncul di luar rumah peserta negara Kimchi. Semua dekorasi sangat mewah. Kamera bahkan menampilkan pemandangan yang penuh dengan perhiasan dan harta karun. Emas dan permata yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk menjadi gunung kecil. Di tengahnya terdapat kota harta karun yang sangat indah. Zhao Yunxi tampak sangat gembira. Matanya memancarkan keceriaan. Keberuntunganku benar-benar bagus. Ternyata peti harta karun. Zhao Yunxi bersorak sambil berjalan menuju kamera karpet merah. Kali ini, orang-orang dari negara Kimchi yang khawatir pun melompat-lompat. Sudah kubilang negara Kimchi kita adalah negara terkuat nomor 1 di alam semesta. Keberuntungannya tak perlu diragukan lagi. Dasar bodoh dari negara Sakura, lihatlah keberuntungan negara Kimchi kami, bukan untuk dibandingkan dengan bangsa rendahan seperti kalian. Saat ini, Zhao Yunxi akhirnya tiba di depan peti harta karun. Coba kulihat benda bagus apa ini.
Saat ini, ruang siaran langsung menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada peti harta karun. Negara Kimchi akan bangkit. Namun, saat peti harta karun itu dibuka, itu adalah hasil yang tak terduga. Peti harta karun itu langsung membuka mulutnya yang berdarah, penuh dengan gigi tajam. Zhao Yunxi bahkan belum sempat bereaksi, sudah digigit kepalanya oleh monster peti harta karun. Pemain negara Kimchi, Zhao Yunxi, terbunuh oleh monster peti harta karun. 1 juta peti harta karun ajaib akan mendarat di negara Kimchi. Orang-orang negara Kimchi yang semula tenggelam dalam kegembiraan langsung membeku ekspresinya. Apa yang terjadi? Bagaimana Zhao Yunxi tiba-tiba mati? Sialan! Itu sama sekali bukan peti harta karun, melainkan monster yang menyamar sebagai peti harta karun. Sial, bencana telah meletus. Aku melihat banyak monster peti harta karun pemakan manusia di jalanan. Dalam sekejap, negara Kimchi dipenuhi dengan peti harta karun pemakan manusia. Banyak orang hanya membuang sampah. Sudah dimakan oleh monster peti harta karun yang menyamar sebagai tempat sampah. Dibandingkan dengan bencana lain, monster peti harta karun lebih pandai menyamar. Banyak orang tidak waspada dan menjadi makanan monster peti harta karun. Tapi, monster peti harta karun ini tidak bisa bergerak. Pemerintah negara Kimchi segera menemukan solusinya dan segera mengeluarkan pengumuman kepada seluruh rakyat. Semua orang harus menjauhi barang-barang seperti kotak. Segera beritahu tentara untuk menghancurkannya. Meskipun pemerintah negara Kimchi menangani ini dengan cukup cepat, masih banyak orang yang tertipu oleh penyamaran. Jumlah kematian akhirnya mencapai 600.000 jiwa. Dan barang-barang seperti lemari es dan lemari penyimpanan di negara Kimchi dihancurkan. Kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar dolar AS. Hahaha. Sudah kuduga negara Kimchi juga akan mengalami bencana alam seperti kita. Negara Kimchi memang pantas mendapatkannya. Setiap hari selalu sombongnya minta ampun, mengaku sebagai negara terkuat nomor 1 di alam semesta. Sekarang kena batunya, kan? Kalian orang-orang negara naga jangan senang dulu. Jangan lupa, petualangan kalian akan segera tiba. Saat ini, penonton negara naga tidak melanjutkan perdebatan dengan mereka dan segera kembali ke ruang siaran langsung untuk memeriksa situasi. Saat ini, kamu sedang berdiri di depan rumah, tidak seperti pemain lain yang sangat gembira. Dalam hatimu, kamu sama sekali tidak percaya dengan permainan ini. Apalagi ada hal baik yang jatuh dari langit. Negara naga kedatangan petualangan, tantangan serigala api berkepala 3 tingkat bumi. Jika tantangan berhasil, kamu akan mendapatkan banyak hadiah. Dalam sekejap, serigala merah berkepala 3 yang seluruh tubuhnya terbakar api muncul di dalam rumah. Melihat ini, matamu tenang. Dengan mata petunjuk, kamu segera mendapatkan informasi tentang serigala api berkepala 3. Nama monster. Serigala pemburu api berkepala 3, kekuatan tingkat bumi. Meskipun sangat kuat, selama Inang berusaha sekuat tenaga, ia bisa dikalahkan. Sudah kubilang, jangan terlalu cepat berbangga diri, orang-orang negara naga. Kenapa sekarang tidak bisa melompat-lompat lagi? Bersiaplah menyambut kedatangan serigala pemburu api. Tamatlah riwayatmu. Ternyata monster tingkat bos. Bisakah Yan Luo menang? Sementara itu, tatapanmu tenang. Bahkan tidak terpikir untuk memanggil Daji dan Miao Weiwei untuk membantu. Langsung menyongsong serigala pemburu api berkepala 3. Melihatmu bertindak sendirian. Penonton negara naga semua cemas. Yan Luo, jangan meremehkan. Kenapa tidak memanggil pasangan nikah untuk membantu? Benar, Daji dan Miao Weiwei setidaknya berguna jika membantu dari belakang. Yan Luo, hati-hati. Saat ini, kecepatanmu sangat cepat, bagaikan bayangan, seketika muncul di sisi serigala pemburu api. Pisau alo di tanganmu langsung menusuk matanya. Namun, kecepatan serigala pemburu api lebih cepat. Cakar energi spiritual datang lebih dulu. Cakar serigala dan pisau alay beradu. Kedua belah pihak tidak terluka. Ada sedikit keterkejutan di wajah serigala pemburu api. Manusia ini ternyata bisa bersaing dalam kekuatan dengannya. Harus diketahui, satu cakar darinya bisa membuat seorang Grandmaster terbelah menjadi 2. Setelah beberapa putaran pertarungan, serigala pemburu api tiba-tiba meraung marah. Bola api merah menyala langsung menyembur keluar. Seluruh ruang dipenuhi kobaran api. Suhu tinggi yang hebat membuat udara terdistorsi. Ada sedikit keangkuhan di mata serigala pemburu api. Jangan katakan hanya manusia biasa. Bahkan monster tingkat bos pun akan mati jika mencoba memakan bola api itu. Dan kamu segera menemukan celah di dalamnya. Meskipun bola api ini sangat kuat, kecepatannya memang tidak cepat. Kamu berlari sekuat tenaga ke samping. Bersembunyi di balik batu besar. Seketika, ledakan dahsyat terdengar. Meskipun kamu menghindari luka fatal, seluruh tangan kananmu juga terbakar oleh api. Tepat ketika serigala pemburu api dengan sombong ingin terus menyerang, tiba-tiba kilatan cahaya khusus melintas. Serigala pemburu api langsung pusing. Kamu memanfaatkan waktu ketika serigala pemburu api dikendalikan oleh pesona memikat, langsung melemparkan pisau alay. Menusuk mata kanan serigala pemburu api. Serigala pemburu api langsung jatuh ke tanah dan meronta kesakitan. Namun, tidak lama kemudian, serigala pemburu api dengan marah bangkit kembali. Bajingan sialan,
Aku akan memakanmu hidup-hidup, tepat ketika serigala pemburu api ingin menerkam ke depan. Tiba-tiba rasa sakit menusuk datang dari dalam tubuh. Serigala pemburu api berguling-guling di tanah kesakitan, darah terus mengalir dari mulutnya. Manusia hina, kau ternyata meracuniku. Serigala pemburu api mengeluarkan raungan marah. Menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyemburkan bola api. Sementara itu, kamu sudah bersiap, berguling ke kanan. Berhasil menghindari jangkauan ledakan bola api. Kemudian, kamu tiba-tiba menyerang ke depan. Serangkaian combo mulus membunuh serigala pemburu api sepenuhnya. Yan Luo terlalu keren, sepertinya mendapatkan kemampuan Miao Weiwei, meracuni serigala pemburu api saat bertarung. Terlalu tenang. Meskipun bola api serigala api pemburu ini sangat kuat, operasi Dewa Yan Luo sangat detail. Seolah-olah dilahirkan untuk bertempur. Kontestan lain yang berhasil dalam tantangan, Jiang Lilian, memiliki bakat keterampilan catur, tangan api. Intuisi bertarung bertambah 30, pemahaman bertambah 10. Item khusus Jiang Li, pisau sayap api. Serangan membawa kerusakan atribut api. Kamu tampak senang, memegang pisau sayap api dan menebas sebuah batu besar. Dalam sekejap, batu besar itu terbelah menjadi dua, dengan bekas luka bakar api di tempat patahannya. Ini jauh lebih kuat daripada pisau paduan. Hadiah berupa cetak biru item khusus, kacamata, dapat menghasilkan eksperimen tanpa henti. Jangan meremehkan item ini. Eksperimen adalah mata uang keras. Kamu memegang cetak biru dan datang ke ruang terbuka di sebelah kabin kayu. Dalam sekejap, konstruksi kacamata selesai. Secercah kegembiraan melintas di matamu. Eksperimen adalah mata uang keras di dunia ke-1. Kamu mengambil sedikit eksperimen dengan tabung kayu. Segera kamu mulai memasak. Sesaat kemudian, sepanci daging kolagen yang harum keluar. Kedua wanita cantik itu mencium aroma dan segera masuk ke dapur. Baunya harum sekali. Masakan apa yang suamiku buat? Kamu tersenyum sambil memegang peralatan makan. Hanya daging panggang kolagen sederhana. Mulut Daji dan Miao Weiwei hampir berliur. Mereka segera duduk di depan meja kayu dan makan dengan lahap. Pemandangan yang mengharukan membuat penonton di ruang siaran langsung sangat iri. Dewa Yan Luo telah memulai mode liburan. Kontestan dari negara lain semua ketakutan. Dia sudah mulai meneliti makanan. Seberapa enak daging kolagen itu? Daji dan Miao Weiwei makan sampai mata mereka berbinar-binar. Membuatku lapar di tengah malam. Aku pergi ke dapur dan meraih kecap, lalu minum 2 teguk. Setelah makan daging panggang, ruang siaran langsung kembali menjadi layar hitam. Kamu memeluk kedua wanita cantik itu, rumah baru selesai diperbarui. Selamat kepada kontestan negara naga karena berhasil menantang petualangan. Cadangan tambang garam negara naga meningkat 500%. Produksi meningkat 2%. Dengan hadiah yang tiba, danau garam di barat laut negara naga meluas sekali lagi. Tumpukan garam putih seperti gunung kecil. Awalnya, karena pembuangan air limbah nuklir oleh negara Sakura, pasokan garam global telah melebihi permintaan dalam waktu singkat. Tetapi sekarang, cadangan garam negara naga telah melonjak 5 kali lipat. Negara lain bergegas mengimpor garam dengan harga tinggi. Kekuatan nasional negara naga semakin kuat. Keesokan paginya, kamu berdiri lagi di depan 4 pintu. Kamu mengaktifkan mata wawasan untuk memeriksa informasi, kamar lingkungan, rawa gas beracun. Persyaratan, bertahan hidup selama 10 menit. Tingkat kelangsungan hidup, 5%. Kamar ruangan bawah tanah. Kucing yang di luar kendali. Ini adalah kucing yang mengira dirinya adalah anjing. Begitu ia mengetahui bahwa ia adalah kucing, ia akan segera beralih ke bentuk gelap. Tingkat kelangsungan hidup, 1%. Kamar persediaan. Garam, gandum. Kamar bos, bos tingkat C, pemimpin sekte sesat. Dalam situasi 1 lawan 1, peluangmu untuk menang tidak besar. Tapi jangan lupa bahwa istrimu cukup kuat. Kamu mengusap dagumu dan sedikit merenung. Melihat situasi saat ini, memasuki kamar persediaan adalah yang paling aman. Namun, ada banyak gandum sekarang. Tidak perlu lagi garam. Karena kamar keempat adalah ruang bos level C, mungkin setelah melewatinya bisa mendapatkan banyak hadiah, dan juga bisa bertarung dengan pasangan pernikahan. Kalau begitu, mari mencoba tantangannya. Setelah berpikir panjang, kamu langsung kembali ke rumah dan memanggil Daji dan Miao Weiwei. Melihat adegan ini, penonton siaran langsung tercengang. Lord Yan Luo kenapa hanya melihat sekilas lalu kembali? Apakah ini berencana untuk menyerah? Melihat situasi ini, penonton dari berbagai negara lain mulai mengejek, sungguh konyol pemain negara naga. Mereka sendiri tahu keberuntungan mereka sudah habis, kan? Dalam tantangan hanya ada jalan buntu. Tapi saat itu juga, suara dari panggung dalam terdengar di telinga semua orang. Pemain negara naga, Yan Luo, memasuki ruang bos level C. Setelah pengumuman keluar, semua orang kembali terkejut. Bos level C? Keberuntungan ini terlalu buruk, kemarin serigala berkepala 3 saja baru level D. Semuanya, jangan panik. Bukankah Lord Yan Luo kali ini membawa serta kedua pasangan pernikahannya? Dia tidak bertarung sendirian. Saat ini kamu sudah memasuki ruang bos.
Yang pertama kali terlihat adalah sebuah gereja yang remang-remang, dindingnya diukir dengan pola misterius, dan di sekelilingnya juga diletakkan banyak patung aneh. Daji segera memeluk lenganmu dengan erat, dengan ekspresi lembut dan ketakutan. Suamiku. Tempat ini terlihat sangat aneh, aku sangat takut. Tapi Miao Weiwei di sampingnya mencibir melihat ini. Ekspresi bersemangat Daji sudah mengkhianati dirinya sendiri. Dia hanya ingin mencari alasan untuk berhubungan dekat denganmu. Tiba-tiba suara berderak terdengar dari sekeliling gereja. Kulit luar patung-patung itu mengelupas, monster yang tersembunyi di dalamnya sepertinya akan bangkit kembali. Dia meregangkan otot-ototnya dan ingin bergerak. Tapi Miao Weiwei meraih lenganmu, jangan terburu-buru, ini bukan yang utama. Ikut denganku. Jelas sekali Miao Weiwei sudah melihat petunjuknya, di sekeliling gereja mungkin ada ratusan patung. Bahkan jika hanya berdiri diam, membunuh mereka akan memakan waktu lama. Hanya dengan menemukan bos di ruangan ini, melewati level akan lebih mudah. Tak lama kemudian, kalian bertiga sampai di kedalaman gereja, di depan kalian muncul sesosok orang berjubah hitam memegang tongkat permata merah. Dia duduk di atas tahta yang sangat mewah, menunjukkan status yang tinggi. Manusia bodoh. Beraninya kalian masuk ke wilayah ketua sekte ini, kalian tunggu saja. Ucapan ketua sekte sesat terputus olehmu. Selesaikan dengan cepat. Daji maju lebih dulu, matanya memancarkan cahaya pesona merah muda. Ketua sekte sesat langsung dikendalikan, lalu Daji melambaikan tangannya lagi. Sebuah serangan jiwa tak terlihat langsung menghantam ubun-ubun lawannya. Saat ini ketua sekte sesat belum sempat bereaksi, langsung kehilangan akal, setelah menerima 2 kali serangan, baru teringat untuk melawan. Namun saat itu, Miao Weiwei mengibaskan lengan bajunya. Seketika itu juga terbang keluar sekumpulan besar ulat tulang yang padat, setiap ulat tulang sangat kuat. Segera mengepung ketua sekte sesat, terus-menerus memakan dagingnya. Dalam sekejap ketua sekte sesat menjerit. Orang hina, kalau berani, 1 lawan 1. Tapi kamu sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan gerakan cepat yang mempesona, dia mengendalikan lawannya, lalu dengan cepat mendekat dengan pedang api merah, dan menebasnya hidup-hidup dengan beberapa tebasan berturut-turut. Kenapa harus duel kalau bisa mengeroyok? Ekspresi kebencian terpampang di wajah pemimpin sekte sesat sampai akhir hayatnya. Monster-monster dalam patung di belakangnya kehilangan dukungan kekuatan dan semuanya berubah menjadi abu terbang yang menghilang di udara. Seketika, semua penonton tercengang. Terlalu kuat. Mereka membunuh buff C-level dalam waktu kurang dari 10 detik. Kerja sama mereka bertiga sangat sempurna. Lihat cepat, Tuan Yanluo menemukan peti harta karun. Seketika, semua mata kembali terpaku pada siaran langsung. Entah barang bagus apa yang akan keluar kali ini. Kamu maju dan langsung membuka peti harta karun itu. Setelah ledakan cahaya yang menyilaukan. Kaya nutrisi, penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan atribut pengguna. Yu Yi Miao. Penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan kemungkinan hamil. Melihat ini, kamu tersenyum tipis. Pantas saja ini adalah kamar buff C-level. Barang yang keluar semuanya serasi. Pemain negara naga, Yanluo, berhasil menantang kamar buff. Selamat atas hadiah keberuntungan nasional, Sui Tian Yise, langit dan air dalam satu warna. Semua perairan di wilayah negara naga bebas dari polusi, dan hasil sumber daya perikanan meningkat 200%. Para ekonom di markas komando negara naga segera menghitung sebuah laporan. Semua perairan bebas dari polusi ditambah peningkatan hasil, perkiraan penambahan nilai produksi tahunan sekitar 2,3 triliun. Seketika, beberapa tetua sangat gembira. Jika Yanluo dapat terus mendapatkan hadiah, negara naga kita akan memiliki harapan untuk mencapai puncak dunia. Saat ini, di rumahmu, Daji dan Miao Weiwei sedang bermain air di danau. Keduanya bersenang-senang. Sementara kamu berbaring di kursi berjemur menikmati matahari. Setelah beberapa penguatan tubuh, kamu telah menjadi pria tampan seksi dengan 8 kotak perut. Saudari-saudari, Yanluo benar-benar terlalu tampan. Bentuk tubuhnya membuatku ngiler. Dia bahkan lebih tampan dari opaku. Benar, aku, seorang gadis berusia 38 tahun, menjadi sangat bersemangat melihatnya. Gadis berusia 38 tahun, saudari, kamu hampir menopause. Suamiku, turun dan bermain. Cepat bergabung dengan kami untuk bermain perang air. Menghadapi undangan itu, kamu langsung melompat ke danau. Awalnya memang bermain perang air dengan mereka, tapi saat bermain, gaya lukisannya mulai berubah. Kemudian, siaran langsung kembali menjadi hitam. Tuan Yanluo, jangan bilang mungkinkah di dalam air danau? Lalu kenapa kalau begitu? Tuan Yanluo berusaha keras untuk membuat bayi. Bukankah itu semua untuk mendapatkan hadiah keberuntungan nasional? Lihat cepat berita terbaru. Pemain ketiga negara Kimchi bertemu dengan kamar perjodohan. Pemain baru negara Kimchi. Kimchi Gan bertubuh tinggi dan tampan. Dia tertegun melihat kamar perjodohan di depannya. Kemudian, dia tanpa ragu membuka gedung kamar perjodohan. Di dalam ruangan serba putih, ada banyak peralatan medis yang ditata. Berbagai instrumen masih beroperasi secara normal. Sepertinya sedang dilakukan operasi, tetapi tidak ada dokter atau bayangan pasien.
Melihat adegan itu, para penonton negara kimchi langsung gembira. Bukankah ini kamar rumah sakit modern? Pemiliknya pasti dokter atau pasien. Selama itu manusia, negara kimchi pasti tidak akan kesulitan. Negara kimchi kami akan mendapatkan hadiahnya. Tunggu saja, orang-orang negara naga. Pemain kami akan segera menyusul. Kamu sangat berantakan, sepertinya ditinggalkan dalam perjuangan yang sengit. Apakah kamu suamiku? Sebuah suara serak wanita terdengar. Kim Chi-gan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat pasangan nikahnya. Kemudian dia tiba-tiba mendongak, langsung gemetar seluruh tubuhnya dan ambruk ke tanah. Di langit-langit ada monster berkaki 8. Tubuh dan kepalanya memang mirip manusia. Monster itu sedang menatapnya. Kemudian suara permainan keberuntungan nasional terdengar. Pasangan nikah, Ratu Laba-Laba, monster yang diciptakan oleh Dr. X dengan gen laba-laba. Sebaiknya kamu jangan menolaknya, atau kamu akan mati dengan sangat buruk. Yao Cai-jun melihat ini dan dengan berani bangkit. Setelah perjuangan yang hebat, dia tampaknya telah membuat keputusan. Bagaimanapun, menolak juga akan mati. Nekat saja. Benar, aku adalah suamimu. Yao Cai-jun mengucapkan kata-kata ini melalui gigi yang terkatup. Membayangkan harus berhubungan intim dengan monster seperti itu, dia merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Gadis laba-laba langsung menari dengan gembira. Bagus sekali, suamiku, ayo cepat. Kemudian layar ruang siaran langsung menjadi hitam. Tidak mungkin, laba-laba juga bisa. Orang-orang negara kimchi benar-benar hebat. Kami pikir Asangge sudah cukup mesum, tanpa diduga negara kimchi selangkah lebih maju. Apa yang kalian tahu? Ini disebut berkorban untuk negara. Selama kita mendapatkan hadiah ini, kita akan segera menyusul negara naga kalian. Kemudian mendominasi bumi. Tiba-tiba, layar hitam di ruang siaran langsung hanya berlangsung selama 30 detik dan kembali normal. Yao Cai-jun memutar-mutar bagian tubuhnya tertentu dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Tubuh gadis laba-laba itu seperti papan besi, langsung mengubah tusuk gigi menjadi jarum. Terdeteksi bahwa pemain negara kimchi telah menyelesaikan upacara pernikahan dengan gadis laba-laba. Memperoleh hadiah individu berupa tambahan 2 tahun umur dan tambahan 1 poin kohesi. Tetapi karena tidak dapat memuaskan gadis laba-laba, akan menerima hukuman individu tambahan. Bagian tubuh tertentu dipersingkat setengahnya. Tidak, Yao Cai-jun tampak ketakutan dan buru-buru meraba bagian tubuhnya tertentu. Benar-benar menjadi lebih pendek. Sekarang hanya 3 cm. Yao Cai-jun di ruang siaran langsung berkeringat deras. Semua penonton agak bingung. Bukankah itu menang? Mengapa masih memasang ekspresi seperti makan kotoran? Saat berikutnya, sistem pernikahan keberuntungan nasional mengeluarkan pengumuman. Pemain negara kimchi telah menyelesaikan upacara pernikahan dan sedang memberikan hadiah keberuntungan nasional untuk negara kimchi. Semua orang di negara kimchi mendapatkan tambahan 2 tahun umur dan tambahan 1 poin kohesi. Pada saat ini, semua orang di negara kimchi sangat gembira. Bagus sekali, Seumnida, negara kimchi kami akan bangkit. Sudah kubilang negara kimchi kami adalah negara terkuat di dunia. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kita akan menguasai dunia. Tepat ketika Korea Selatan sangat gembira, sistem mengeluarkan pengumuman lagi. Karena kinerja buruk yang disengaja dari pemain Korea Selatan, hukuman tambahan dijatuhkan kepada warga Korea Selatan. Semua pria mengalami penyusutan setengah dari bagian tertentu. Pada saat ini, semua senyum di wajah orang Korea Selatan membeku. Mereka segera memeriksa kondisi mereka sendiri. Tidak. Adik kecil, bangunlah. Kenapa hanya 3 cm? Di mana-mana di Korea Selatan dipenuhi dengan ratapan. Ini semua salah Yao Cai-jun yang sialan itu. Bagaimana bisa dia menyerah setelah hanya 30 detik? Lucu sekali. Aku sudah bilang kenapa Yao Cai-jun memenangkan hadiah tetapi masih terlihat kecewa. Ternyata adik kecilnya mengalami pertumbuhan terbalik. Sekarang seluruh dunia tahu tentang pencapaian Korea Selatan Anda, 3 cm dan 30 detik. Kami memiliki banyak Angelica dan goji berry di sini. Apakah Anda menginginkannya? Jika Anda membutuhkan banyak, kami dapat menjualnya kepada Anda dengan harga tinggi. Saudara-saudara, lihat, negara Myanmar bertemu dengan pedagang misterius telur Paskah. Dalam sekejap, sejumlah besar penonton berbondong-bondong ke ruang siaran langsung negara Myanmar. Pemain Myanmar, Yang Wei-ming, tampak bersemangat melihat pedagang misterius di depannya. Aku tidak menyangka keberuntunganku begitu baik. Membuka pintu secara acak dan itu adalah pedagang misterius. Yang Wei-ming awalnya adalah orang dari negara naga. Dia masih seorang selebriti internet yang sedikit terkenal. Namun, dia sering menggunakan kedai pariwisata untuk diam-diam menipu penggemar untuk pergi ke Myanmar untuk memotong ginjal mereka. Hanya dalam 3 tahun, dia mengumpulkan kekayaan ratusan juta. Bajingan inilah yang menipu sepupu saya untuk pergi ke Myanmar. Mengapa bajingan seperti itu bisa bertemu dengan pedagang misterius? Pada saat ini, Yang Wei-ming sangat bersemangat. Dia dengan cepat berjalan ke pedagang misterius. Pedagang misterius. Apa hadiah yang akan Anda berikan kepada saya? Pedagang misterius menunjukkan senyum aneh di bawah bayang-bayang. Tentu saja, itu adalah hadiah yang bagus. Yang Wei-ming terkejut.
Dia baru menyadari bahwa wajah pedagang di bawah bayang-bayang itu sangat aneh. Seperti iblis, pedagang misterius mengulurkan dua jari. Anda memiliki dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah mengorbankan ginjal Anda sendiri. Anda akan mendapatkan peti harta karun kayu. Pilihan kedua adalah mengorbankan 1 juta ginjal warga negara Myanmar. Anda bisa mendapatkan peti harta karun besi hitam. Pada saat ini, ekspresi serakah muncul di wajah Yang Weiming. Jelas, hadiah peti harta karun besi hitam akan lebih baik. Dengan peti harta karun ini, dia seharusnya bisa melampaui Yan Luo di negara naga, kan? Para warga Myanmar di ruang siaran langsung panik ketika mereka melihat ekspresi bersemangat Yang Weiming. Ekspresi macam apa itu? Jangan memilih yang kedua. Namun, Yang Weiming tidak ragu sedikit pun. Aku memilih peti harta karun besi hitam. Berikan padaku dengan cepat. Pedagang misterius menunjukkan senyum jahat dan puas. Dia langsung melemparkan peti harta karun besi hitam di depan Yang Weiming. Seluruh orang berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Pemain negara Myanmar memilih untuk mengorbankan 1 juta ginjal warga negaranya untuk mendapatkan hadiah peti harta karun besi hitam. Setelah kata-kata itu diucapkan, wajah banyak warga Myanmar menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan menghancurkan ginjal mereka. Pemain negara Myanmar memilih untuk mengorbankan 1 juta ginjal warga negaranya untuk mendapatkan hadiah peti harta karun besi hitam. Setelah kata-kata itu diucapkan, dalam sekejap, seluruh jalan di negara Myanmar dipenuhi mobil ambulans yang melaju kencang. Banyak orang kehilangan ginjal mereka dan diganti dengan berbagai gagang mesin. Saat ini, wajah Yang Weiming juga sangat kesakitan, keringat dingin terus menetes dari dahinya. Dia mengabaikan satu masalah, yaitu 1 juta ginjal orang Myanmar berpotensi mengenai dirinya sendiri secara acak. Sial, keberuntunganku sangat buruk. Yang Weiming mengomel cukup lama sebelum menenangkan diri. Sekarang dia hanya bisa menerima nasib buruknya. Mari kita lihat hadiah apa yang ada di peti besi hitam. Selama aku bisa mengalahkan Yan Luo dari negara naga, aku akan tak terkalahkan. Yang Weiming langsung membuka peti besi hitam. Selamat, Anda mendapatkan hadiah atribut, kekuatan J5. Kelincahan E8. Efek samping, pesona berkurang 5 poin sampai 10 poin. Melihat ini, Yang Weiming sangat marah. Pedagang misterius sialan itu tidak pernah menyebutkan bahwa peti itu akan memiliki efek samping. Tetapi segera dia menemukan bahwa ada hadiah lain di dalam peti. Pedang es Arktik. Serangan E30, penetrasi armor E10, serangan memberikan 10 poin kerusakan atribut es. Peringatan khusus, pedang es dan pedang api merah tidak cocok satu sama lain. Menggunakan pedang es akan sangat meningkatkan kemungkinan bertemu musuh yang hanya memiliki pedang api merah. Senjata yang sangat kuat, kekuatan serangannya sangat tinggi. Selama aku tidak bertemu dengan Yan Luo itu, aku akan tak terkalahkan. Yang Weiming tampak bersemangat. Dia sangat menyukai pedang es. Namun, momen terpenting itu benar-benar diabaikannya. Saat ini, Yang Weiming menemukan kartu lain di dalam peti, kartu duel yang ditentukan. Anda dapat menunjuk pemain untuk PK. Pemenang menjarah semua peralatan dan perbekalan lawannya. Barang bagus, benda ini hanyalah senjata pembunuh. Selama kekuatanku melebihi Yan Luo, aku dapat menggunakan kartu ini untuk menantangnya. Pintu duel acak baru ditambahkan. Pintu acak putih akan memiliki peluang untuk bertemu pemain lain. Bahkan sebelum penonton dari berbagai negara dapat bereaksi, sistem keberuntungan nasional mengeluarkan pengumuman yang lebih mengejutkan. Selamat kepada pemain negara naga, Yan Luo, karena membuat pasangan pernikahannya, Sudaji, hamil. Akan mendapatkan keterampilan kelas S Sudaji, gelombang jiwa. Hadiah tambahan untuk atribut pribadi. Kekuatan E10, konstitusi E10, pesona E20. Mendengar suara pengumuman, wajahmu menegang. Gelombang jiwa dianggap sebagai keterampilan pamungkas untuk menekan bagian bawah peti. Tanpa diduga, aku mempelajarinya. Kekuatan internal terpancar ditambah gelombang jiwa, 2 kali kontrol berturut-turut dan dapat menumpuk 2 kali pelemahan. Selama lawannya tidak memiliki kekuatan yang sangat besar, pada dasarnya dia akan menemui ajalnya. Ini adalah suara permainan keberuntungan nasional yang berdering lagi. Selamat kepada negara naga karena akan menerima hadiah keberuntungan nasional. Umur semua warga negara bertambah 2 tahun. Fisik bertambah 2. Negara naga akan membuka kunci teknologi biomimetika tingkat tinggi. Akan mendapatkan sistem pengetahuan lengkap tentang biomimetika tingkat tinggi. Membuka kunci pesawat tempur capung biomimetik, anjing mekanik, drone kawanan, bom sonik serangan biasa dan teknologi lainnya. Setelah pengumuman selesai, orang-orang negara naga mendidih. Tanpa diduga, hadiah setelah kehamilan sangat kejam. Belum lagi menambah 2 tahun umur. Biomimetika tingkat tinggi ini terdengar seperti teknologi yang luar biasa. Saudara-saudara, saya tadi melihat militer menguji drone kawanan. Jumlahnya banyak, kecepatannya cepat, vitalitasnya juga sangat ganas. Tapi helikopter capung menggantung. Beberapa rudal, apakah serius? Setelah negara naga mendapatkan teknologi biomimetika tingkat tinggi,
Pola dunia dalam semalam mengalami perubahan besar. Inggris dan negara sekutu mengadakan konferensi pers. Dapat disimpulkan hanya ada 3 poin penting. Pertama, kami dan negara naga sejak zaman dahulu adalah negara yang bersahabat. Kedua, Inggris akan sepenuhnya meninggalkan perang teknologi dan perang keuangan, dan membuka sanksi terhadap Huami dan kelompok lainnya. Mulai sekarang, bersaing secara adil dengan negara naga. Ketiga, Inggris akan meninggalkan semua pangkalan militer di wilayah Asia Tenggara. Mengakui bahwa Laut Cina Selatan sejak zaman dahulu adalah perairan teritorial negara naga. Benar saja, ada pepatah yang mengatakan bahwa martabat hanya ada di ujung pedang, kebenaran hanya ada dalam jangkauan meriam. Saat ini di dalam permainan keberuntungan nasional. Setelah Anda menenangkan Sudaji, Anda muncul kembali di ruang tantangan. Di depan Anda masih ada 4 pintu yang familiar. Namun, kali ini semuanya adalah pintu acak berwarna putih. Anda mengaktifkan mata petunjuk dan melihatnya, informasi pintu langsung muncul di depan Anda. Ruang duel. Duel takdir. Pemain yang memegang pisau es akan diprioritaskan untuk melakukan duel. Pemenang dapat menjarah semua sumber daya lawan. Tingkat kelangsungan hidup 100%. Petunjuk khusus, pisau es ekstrim dan pisau api merah mungkin memiliki kejutan yang tak terduga. Melihat ini, Anda sedikit terkejut. Tanpa diduga, baru saja melewati periode pemula, Anda sudah bertemu dengan ruang duel. Lawan masih musuh yang memegang pisau es. Kemudian Anda melihat ketiga pintu lainnya. Ternyata semuanya adalah ruang duel yang sama persis. Sepertinya hari ini duel dengan pisau es tidak bisa dihindari. Tapi karena ini adalah 100% kemenangan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda tanpa ragu mendorong membuka pintu putih di depan Anda. Sementara itu, Yang Weiming melihat 4 pintu putih di depannya dengan ekspresi terkejut. Kenapa tidak ada ruang pernikahan? Sekarang rencananya benar-benar berantakan. Awalnya ingin melalui ruang pernikahan. Meningkatkan sedikit atribut. Tapi tanpa diduga keberuntungannya sangat buruk. Yang Weiming menyatukan kedua tangannya dan mulai berbicara sendiri. Semoga Tuhan memberkati, jangan sampai bertemu dengan Yan Luo si mesum itu. Namun setelah dia memasuki ruang duel, melihat sosok familiar yang berdiri di depannya, ekspresinya langsung runtuh. Yan Luo, kamu melihat Yang Weiming di depanmu dengan senyum main-main. Yo, kau mengenalku? Yan Luo dalau, bicaralah baik-baik. Aku menyerah, aku bersedia menyerah. Menyerah? Dengan alasan apa aku harus menerima penyerahanmu? Ekspresimu menjadi dingin, dan seketika kau mengeluarkan pedang api merah dan menggenggamnya di tanganmu. Jelas sekali Yang Weiming ini sedang melakukan gerakan kecil. Mulutnya berkata menyerah, tetapi tangannya di belakang sedang meraba-raba. Yang Weiming melihat dirinya ketahuan, hanya bisa menggertakkan gigi dan menebasmu. Sementara kau sudah bersiap. Menghindar dengan langkah menyamping dengan mudah menghindar. Pada saat yang sama cahaya merah menyala di tanganmu, pedang api merah seketika memenggal kepalanya. Atribut Yang Weiming terlalu buruk dibandingkan denganmu. Hanya dengan kekuatan saja kau bisa dengan mudah membunuhnya dalam sekejap, apalagi dengan pesona mempesona kelas S dan seni bela diri. Sama sekali tidak ada gunanya. Saat ini suara game takdir nasional terdengar. Terdeteksi pemain Myanmar, Yang Weiming. Meninggal dalam duel, Myanmar akan mengalami bencana tatapan iblis. Seluruh rakyat Myanmar akan dirampas 3 organ acak di dalam tubuh mereka oleh iblis. Melihat hukuman ini, semua orang terkesiap. Tubuh manusia memiliki total 79 organ. Setidaknya setengah dari organ tersebut jika hilang akan menyebabkan kematian. Namun, saat berikutnya semua orang bersuka cita. Myanmar setiap hari berpikir untuk menipu orang untuk memukul pinggang. Sekarang mendapat balasan adalah pantas. Dalam sekejap seluruh Myanmar di mana-mana. Bencana mengerikan melanda seluruh negeri. Myanmar satu kaki sudah menginjak ambang kehancuran negara. Saat ini suara notifikasi terdengar di telingamu. Selamat, kau telah membunuh lawan dalam duel. Merampas semua properti atribut lawan. Kekuatan bertambah 5. Konstitusi bertambah 5, kekuatan sihir bertambah 10, properti baru pedang es. Kartu duel yang ditentukan. Saat ini kau teringat pemberitahuan sistem sebelumnya. Memiliki pedang es dan pedang api merah secara bersamaan akan ada kejutan. Segera kau memegang pedang di kedua tangan kiri dan kanan, seketika merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke dalam tubuh, bukan hanya peningkatan atribut sederhana. Melainkan teknik pedang yang misterius. Selamat memahami bakat kelas S, gaya 2 pedang, kekuatan teknik pedang meningkat 100%. Kecepatan menebas pedang meningkat 100%. Setelah mendengar pemberitahuan itu, ekspresimu menjadi gembira. Saat ini kekuatanmu ini. Selain levelnya yang rendah, aspek lainnya pada dasarnya tak terkalahkan. Selanjutnya kau mengarahkan pandanganmu ke kartu duel yang ditentukan. Siapa yang cocok untuk benda ini? Negara yang paling tidak kau sukai hanyalah beberapa. Sakura, Kimchi, Asan, dan Inggris. Karena hanya ada satu, maka serahkan pada takdir saja. Kau menuliskan nama keempat negara ini di tanah, lalu mematahkan sebatang ranting. Mana yang tertabrak itulah dia. Penonton Dragon Country di ruang siaran langsung semua tertawa melihat gerakanmu.
Bermain roda keberuntungan ya? Kemudian, seorang yang kurang beruntung ditarik, dan para penonton dari 4 negara yang namanya tertulis panik. Mereka semua berdoa dalam hati agar tidak terpilih. Bagaimanapun, siapa yang bisa mengalahkan Yan Luo pada tahap ini? Ranting berhenti berputar di bawah tatapan semua orang, dan akhirnya menunjuk ke negara Kimchi. Melihat ini, senyum muncul di sudut bibirmu. Karena takdir ingin aku memilih negara Kimchi, maka aku akan mengikuti takdir. Gunakan. Semburan cahaya putih melintas, dan kamu segera muncul di ruang duel. Sementara itu, di ruang siaran langsung negara Kimchi, Zhou Zhigan melangkah keluar dari ruang monster. Dia sudah menaikkan levelnya hingga belasan. Ternyata objek pernikahan adalah hal yang baik. Dia berhasil melewati 2 pintu hanya dengan bantuan wanita laba-laba. Lebih penting lagi, dia juga mendapatkan hadiah khusus. Kartu panggilan. Dapat memanggil objek pernikahan di peta manapun dan dapat digunakan berulang kali. Dengan kartu ini, aku tak terkalahkan. Bahkan Yan Luo dari negara naga tidak bisa membawa objek pernikahan ke ruang duel. Gelombang ini stabil. Saat ini, suara permainan keberuntungan nasional terdengar. Pemain negara naga menggunakan kartu duel yang ditentukan pada pemain negara Kimchi. Kedua belah pihak akan memasuki ruang duel bersama. Saat berikutnya, Zhou Zhigan ditarik ke ruang duel. Wajahnya menjadi buruk. Kenapa aku begitu sial ditarik ke ruang duel? Tapi saat berikutnya, dia menemukan hanya ada kamu di depannya. Namun, karena keberadaan kartu panggilan, wanita laba-laba di sisinya tidak menghilang. Senyum serakah segera muncul di wajah Zhou Zhigan. Selama dia bisa memenangkan duel, dia bisa menggantikan Yan Luo dan menjadi yang terkuat. Wanita laba-laba, cepat, bunuh dia. Wanita laba-laba di samping langsung menyerbu keluar. 8 kakinya dengan cepat berubah dan terus mendekatimu. Saat ini, kamu telah memperoleh informasi wanita laba-laba melalui mata petunjuk. Itu hanya level Boss C. Kekuatannya diperkirakan mirip dengan serigala api berkepala 3. Bahkan sebelum mendapatkan hadiah kehamilan, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Saat berikutnya, kaki laba-laba wanita yang tajam tiba-tiba menusuk dadamu, tetapi kamu tetap tenang. Tanpa tindakan apapun. Di mata orang lain, itu seperti ketakutan yang bodoh. Melihat ini, Piao Caijun langsung sangat gembira. Bunuh dia. Setelah membunuhnya, semua hadiah Yan Luo akan menjadi milikku. Namun, tepat ketika wanita laba-laba hendak menusukmu, sosokmu menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang melihat bagaimana kamu bergerak. Mereka hanya melihat 2 cahaya pedang yang indah, 1 merah dan 1 biru. Gerakan wanita laba-laba tiba-tiba berhenti. Kemudian, 2 garis silang muncul di tubuhnya. Setelah suara renyah, dia langsung jatuh ke tanah dan pecah menjadi 4 bagian. Saat ini, senyum di wajah Zhou Zhigan membeku saat dia melihatmu mendekat selangkah demi selangkah. Dia akhirnya panik. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu bisa membunuh wanita laba-laba? Kemudian, ekspresi gemetar beruntun muncul di wajahnya. Yan Luo, jangan mendekat. Dengarkan aku. Tadi hanya uji coba persahabatan saja. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Tapi kamu tetap dengan tenang berjalan ke hadapan Dio Caijun, menggunakan pisau untuk memutuskan jatuhnya dia. Kuharap kamu ingat. Orang yang berani menyerangku hanya memiliki satu jalan, yaitu mati. Seketika kilatan pedang menyala. Kepala Dio Caijun jatuh ke tanah. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, mata terbelalak lebar, mati dengan tidak jelas. Terdeteksi pemain Pao Chikuo meninggal di ruang duel, seluruh wilayah Pao Chikuo akan mengalami invasi erosi. Berlangsung selama 3 hari, pasti akan mati. Saat suara itu jatuh, seluruh Pao Chikuo diselimuti awan hitam. Kemudian hujan asam merah jatuh dari langit, beberapa orang yang tidak sempat menghindar hanya terkena beberapa tetes. Kulit mereka mulai meleleh, kemudian daging dan organ juga mulai membusuk secara bertahap, akhirnya hanya menyisakan tangisan di tempat. Dalam sekejap, seluruh Pao Chikuo berubah menjadi neraka di bumi. Namun menghadapi bencana ini, pemerintah Pao Chikuo juga tidak berdaya. Hanya bisa memerintahkan seluruh warga negara untuk bersembunyi di rumah selama 3 hari, tetapi tanaman dan hewan lain tidak sempat dilindungi. Setelah hujan asam, lingkungan alam Pao Chikuo hancur total, kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar dolar AS. Kemudian suara permainan keberuntungan negara bergema di telingamu. Selamat, kamu telah membunuh pemain Pao Chikuo dalam duel, merampas semua properti atribut lawan, kekuatan bertambah, kelincahan bertambah, mendapatkan item kartu pemanggil, dapat memanggil objekmu kapan saja di peta manapun. Dapat digunakan berulang kali. Kamu tersenyum tipis dan menyimpan kartu pemanggil. Jenderal Piao Chai ini meskipun kekuatannya sangat lemah, tetapi kartu pemanggil yang didapatkan secara tak terduga ini tidak boleh diremehkan. Jika ada masalah di kemudian hari, kamu dapat memanggil pasanganmu kapan saja untuk membantu. Saat ini kamu tidak berencana untuk beristirahat, segera manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak hadiah. Kemudian kamu masuk kembali ke ruang tantangan. Seketika tertarik oleh pintu merah muda di depanmu, melihat ini kamu sangat bersemangat, akhir-akhir ini keberuntunganmu benar-benar biasa saja.
Sudah lama tidak menunggu ruang perjodohan. Sekarang akhirnya bertemu satu. Kamu tidak ragu untuk langsung mengaktifkan mata petunjuk. Melihat ke pintu merah muda, ruang perjodohan, tetapi Inang dapat mencoba menggunakan kekuatan sentuhan. Mungkin ada kejutan yang tak terduga. Melihat petunjuk itu, raut wajahmu berubah, ciptaan malaikat. Malaikat adalah makhluk tinggi dalam mitologi, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi, dan semuanya cantik jelita. Apalagi robot ini hanyalah produk ciptaan malaikat, bakatnya ternyata sangat mementingkan diri sendiri. Harus diketahui bahwa Dajehi Miaowiwi juga baru mencapai ini. Setelah berpikir sejenak, kamu mengambil keputusan, sama sekali tidak melihat apa isi ruangan lain, langsung mendorong pintu ruang perjodohan. Hal pertama yang terlihat adalah gaya arsitektur abad pertengahan barat, dindingnya diukir dengan banyak patung malaikat, di dalam ruangan juga terdapat banyak nuansa teknologi. Robot sepenuhnya, sebelum kau sempat melangkah maju, dari jauh kau sudah melihat sebuah robot berbentuk kaleng kuning perlahan mendekat dengan roda di kakinya. Namun, belum 2 langkah, robot kaleng itu tersandung karpet di bawahnya. Seluruh tubuhnya terjatuh ke tanah. Kaleng jatuh, suami, tolong aku. Kaleng jatuh, suami, tolong aku. Robot kaleng hanya memiliki roda dan tidak memiliki tangan. Dengan tubuhnya yang bulat, ia tidak bisa berdiri sendiri. Melihat ini, penonton negara naga terkejut. Perusahaan sampah mana yang membuat kecerdasan buatan ini? Namun, kau jelas bisa merasakan. Ada kekuatan suci di dalam dirinya, bahkan jauh di atas dirimu. Saat ini, di layar elektronik kaleng, terpancar ekspresi menangis. Suami, apakah kau tidak jijik dengan penampilan kaleng seperti ini? Tidak jijik, kaleng. Bagaimana kalau ku bantu kau menjadi wanita cantik? Benarkah, kaleng ingin menjadi wanita cantik? Segera, kau langsung menggunakan kekuatan sentuhan. Terdeteksi host menggunakan kekuatan sentuhan, menghabiskan 300 koin emas, mengubah kaleng menjadimu. Sinar menyilaukan meledak, tubuh kaleng sepenuhnya diselimuti cahaya. Cahaya suci memenuhi seluruh ruangan. Sesaat kemudian, cahaya menghilang. Yang terlihat hanyalah seorang malaikat mekanik setengah mesin setengah manusia. Muncul di depanmu. Struktur mekanik di wajahnya tertutup kulit. Hanya matanya yang masih memancarkan cahaya teknologi. Di belakangnya juga terdapat 6 sayap mekanik. Ditambah dengan wajahnya yang sangat cantik, tubuhnya yang indah. Itu benar-benar kombinasi sempurna antara malaikat dan mesin. Saat ini, aku dan teman-temanku tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah tadi hanya kaleng timah? Bagaimana tiba-tiba berubah menjadi malaikat mekanik? Sungguh keterlaluan. Sangat keterlaluan. Kurasa itu adalah penyamaran yang disengaja dari malaikat mekanik. Mungkin ini ujian untuk para petinggi negara naga. Meskipun sangat berbeda dari kenyataan, orang-orang hanya bisa mempercayai penjelasan ini. Saat ini, kaleng dengan gembira melihat perubahannya, dengan senang hati berputar-putar di tempat, terus-menerus mengamati setiap detail di tubuhnya. Suami, kaleng berterima kasih atas bantuanmu. Kalau begitu, aku tidak akan memberikanmu ujian. Kau melihat kaleng menyentuh dagunya. Kurasa kau butuh nama baru. Sudah menjadi malaikat, memanggilmu kaleng agak kurang pantas. Bagaimana kalau Angel? Kaleng mengangguk dengan gembira. Semuanya terserah suami. Mulai sekarang, namaku Angel. Belum sempat kau bereaksi, Angel membuka tangannya dan memelukmu. Layar siaran langsung kembali menjadi hitam. Semuanya duduk. Operasi rutin, abaikan dengan rendah hati. Bukankah Anji sebelumnya adalah robot? Apakah robot bisa punya anak? Bodoh sekali kamu. Dia sekarang sudah menjadi malaikat. Pasti semua yang seharusnya ada. Tentu saja bisa punya anak. Hingga 3 jam kemudian, layar hitam akhirnya berakhir. Anji kembali ke rumah di bawah belayanmu. Saat ini, pemberitahuan hadiah tiba berbunyi. Selamat kepada pemain negara naga karena telah menyelesaikan ritual Dongfang dan mendapatkan hadiah individu, keterampilan SSG, meriam elektromagnetik suci. Setelah pengisian singkat, dapat menembakkan sinar elektromagnetik dengan 3 kali lipat kekuatan sihir. Memberikan kerusakan nyata 100% tambahan pada monster atribut gelap. Sangat kuat. Ini adalah keterampilan terkuat yang saya kuasai saat ini. Saat ini, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak heran Anji memiliki inti malaikat. Hadiah yang dibawanya juga sangat besar. Selamat kepada pemain negara naga karena telah menyelesaikan ritual Dongfang. Semua warga negara naga mendapatkan tambahan 2 tahun umur, dan tambahan 2 poin konstitusi. Penonton negara naga sekali lagi bersorak. Mendapatkan umur secara gratis seperti ini terlalu menyenangkan. Namun, saat ini pengumuman permainan berbunyi lagi. Pemain negara naga bekerja sama dengan 1 mesin atau lebih. Dongfang berhasil. Negara ini mendapatkan hadiah tambahan, mekanika tingkat lanjut. Negara naga akan mendapatkan mekanika tingkat lanjut. Seluruh rangkaian pengetahuan teknis, termasuk garis tirai dan peralatan mesin dengan presisi sangat tinggi. Lapis baja material komposit super, robot tempur berteknologi tinggi.
Banyak warga negara naga yang belum mengerti. Apa arti senjata-senjata ini? Mereka hanya tahu bahwa negara menjadi lebih kuat lagi. Semua orang sangat senang. Namun, di markas komando tertinggi negara naga, beberapa akademisi yang berspesialisasi dalam mekanika mencapai kesimpulan setelah rapat. Saat ini, negara naga tidak memiliki lawan di bintang biru. Bagaimanapun, senjata berteknologi tinggi ini, baik untuk menyerang maupun bertahan. Semuanya unik di bintang biru. Bagus, bagus sekali. Dengan senjata yang kuat ini, kita akan lebih percaya diri untuk menghadapi krisis 2,5 tahun kemudian. Menurutku kekuatan maritim kita saat ini masih belum cukup. Kita harus membangun lebih banyak kapal induk. Baiklah, kalau begitu bangun. Gabungkan dengan peralatan baru kita. Tingkatkan kekuatan angkatan laut ke level tertinggi. Kemudian, Penatua Agung menatap dalam-dalam. Jika Yama bisa kembali dengan selamat dari permainan keberuntungan nasional. Menurutku, posisi Jenderal Agung Pelindung Negara pasti miliknya. Para tetua lainnya mengangguk setuju tanpa keberatan. Bagaimanapun, kontribusi Yama untuk negara terlalu besar. Saat ini, berita terbaru datang dari siaran langsung keberuntungan nasional. Pemain negara beruang juga telah menemukan pintu merah muda. Seketika semua orang mengunci layar di ruang siaran langsung negara beruang. Pemain negara beruang adalah seorang bintang bernama Lisa. Tubuhnya yang seksi dan kaki panjangnya yang putih salju sangat menarik perhatian. Apakah dia secantik itu? Pantas saja dia seorang bintang. Sungguh seri kaki untuk dimainkan. Apa gunanya cantik? Aku baru saja memeriksa Lisa ini, seorang rasis. Dia pernah secara terbuka membuat pernyataan bahwa ras kuning itu rendah. Dia bahkan memukuli seorang penata rias karena dia adalah ras kuning. Sepertinya Lisa ini juga bukan orang baik. Aku menyesal pernah memujinya cantik sebelumnya. Sekarang aku melihatnya, aku buta. Saat ini, Lisa berdiri di depan pintu kamar pernikahan dengan ekspresi gembira. Keberuntunganku memang yang terbaik. Sebelumnya, dia telah bertemu dengan kamar persediaan 2 kali berturut-turut dan memenangkan banyak hadiah. Bahkan, dia belum pernah melihat monster selama dia berpartisipasi dalam permainan. Objek pernikahan seperti apa yang akan ada di dalam? Lisa merasa bahwa berdasarkan keberuntungannya, objek pernikahannya pasti tidak akan buruk. Dia langsung membuka pintu dan masuk. Di depannya ada dekorasi seperti kastil, meskipun agak reot. Namun, orang masih bisa melihat temperamen bangsawan dan mewah. Kastil, mungkinkah seorang pangeran tinggal di dalamnya? Aku tidak menyangka keberuntunganku begitu baik. Lisa menyunggingkan senyum di bibirnya dan melangkah masuk. Lisa terus berjalan ke arah kamera dan akhirnya melihat sesosok bayangan duduk di atas tahta besar. Bayangan itu mengenakan mahkota dan memegang tongkat kerajaan. Sekilas, dia adalah orang yang berpangkat tinggi. Melihat ini, Lisa sangat gembira dan buru-buru mempercepat langkahnya untuk mendekati pangerannya. Namun, ketika dia melihat dengan jelas wajah pangeran, senyum di wajahnya langsung membeku. Kulit hijau, hidung seperti selokan, dan mata mesum. Dia memang seorang pangeran. Namun, dia adalah seorang pangeran goblin. Melihat Lisa, pangeran goblin langsung tertawa kegirangan. Kamu adalah istriku. Lisa benar-benar terkejut. Otaknya kosong. Bahkan orang ras kuning dan hitam yang juga manusia, dia tidak menyukainya. Apalagi pangeran goblin berkulit hijau ini. Merasakan tatapan mesum pangeran goblin, Lisa gemetar seluruh tubuh. Aku bukan dasar kulit hijau, menjauhlah dariku. Setelah Lisa selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berlari menuju pintu. Pangeran goblin langsung tertawa terbahak-bahak dan berlari ke depan dengan keempat kakinya dengan gembira. Lisa, yang adalah orang biasa, sama sekali tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Dia segera ditangkap oleh pangeran goblin. Mengapa kamu lari? Karena kamu tidak mendengarkanku. Maka aku akan menyiksamu dengan baik lalu membunuhmu. Pangeran goblin memegang tali di tangannya. Ikat Lisa ke tiang. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan. Lisa menjerit putus asa. Layar siaran langsung juga menjadi hitam. Sekitar setengah jam kemudian, permainan taruhan mengeluarkan pengumuman. Pemain dari negara beruang, Lisa, menolak pangeran goblin dalam pernikahan dan disiksa sampai mati. 1 juta tentara goblin menyerbu seluruh wilayah negara beruang. Negara beruang langsung menjadi kacau balau. Jutaan tentara goblin menyapu wilayah negara beruang, terutama para raksasa goblin itu. Tinggi mereka mencapai puluhan meter. Mereka memegang gada berduri besar di tangan mereka. 1 pukulan bisa menghancurkan tank. Jika di dataran masih lumayan, mengandalkan Dedalu Merah Baja bisa bertempur langsung dengan pasukan goblin. Tetapi dekat tanah timur hampir semuanya adalah tanah beku. Tank sama sekali tidak bisa bergerak, hanya mengandalkan infanteri sama sekali bukan tandingan pasukan goblin. Seiring dengan bertambahnya jumlah kematian, Mao Xiongquo akhirnya tidak tahan lagi, saat Lisa sebelumnya menyampaikan pidato kesatria. Orang yang majemuk tidak bisa menerima, dan juga tidak melihat pejabat tinggi kalian, sekarang tahu meminta dukungan? Pejabat tinggi Mao Xiongquo melihat permohonan bantuan yang diajukan, tidak ada satupun yang merespons, bahkan ada banyak orang yang mencemooh. Langsung benar-benar tercengang, dengan cepat mereka menyadari,
jika tidak memberikan keuntungan. Sama sekali tidak ada yang bersedia membantu. Sekarang di bintang biru ini yang memiliki kekuatan untuk membantu, hanya ada dua negara. Longkuo dan Yingjiang. Yingjiang jangan diharap, sejak dahulu kala tidak akur dengan Mao Xiong. Apakah akan melihat dengan mata kepala sendiri Mao Xiong binasa? Dengan demikian hanya bisa meminta bantuan Longkuo. Pejabat tinggi Mao Xiongkuo segera menghubungi markas Longkuo. Saya memohon Longkuo untuk turun tangan membantu negara saya Mao Xiongkuo melewati bencana ini. Setelah berhasil, saya bersedia mengembalikan tanah wilayah Timur Jauh. Dengan cepat syarat Mao Xiongkuo menarik perhatian pejabat tinggi Longkuo. Ini awalnya adalah tanah Longkuo, hanya saja Longkuo demi perkembangan yang stabil, dengan berat hati melepaskannya. Rencana mengambil kembali wilayah Timur Jauh, tetapi sekarang karena Mao Xiongkuo memberikan kesempatan ini, maka pasti harus dimanfaatkan. Setelah berunding, pejabat tinggi Longkuo menerima syarat Mao Xiongkuo dengan cepat pesawat tempur berteknologi tinggi, drone kawanan, mecha perang, dan berbagai senjata berteknologi tinggi lainnya, tampil bergantian. Daya tembak yang dahsyat langsung menutupi seluruh wilayah Timur Jauh, hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, menembakkan 30.000 roket. Pasukan Goblin musnah di bawah tembakan artileri. Saat ini dunia terkejut, mengapa kekuatan Longkuo jauh lebih kuat dari Mao Xiongkuo? Mao Xiong dipukul mundur oleh pasukan Goblin. Longkuo hanya menggunakan waktu kurang dari setengah jam untuk memusnahkan mereka semua. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Sangat jelas pertunjukan kekuatan kali ini sengaja dilakukan oleh pejabat tinggi Longkuo. Yang diinginkan adalah memberitahu seluruh dunia, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kembalinya ke tahta nomor 1 dunia. Saat ini setelah kamu mengantar Anji pulang, beristirahat sejenak, dan kembali memasuki ruang tantangan. Namun kali ini keempat pintu semuanya adalah ruang acak berwarna putih. Segera kamu mengaktifkan mata petunjuk untuk melihat informasi keempat pintu. Ruang perbekalan, di dalamnya ada 10 bungkus bibit gandum, tingkat kelangsungan hidup 100%, ruang monster. Di dalam ruangan terdapat monster biasa, tanaman pemakan manusia, penyelesaian mudah hadiahnya sedikit, ruang bos. Anjing iblis bos tingkat D, setelah dikalahkan bisa mendapatkan hadiah, tingkat kelangsungan hidup 99%. Ruang hadiah misterius, salinan kelaparan, pilih 100 orang dari negara ini untuk memasuki salinan. Kemudian penantang memilih 100 orang lagi dari negara lain untuk memasuki salinan, dalam kelangsungan hidup 1 hari 1 malam. Negara dengan jumlah orang yang selamat lebih banyak akan menang. Perhatikan bahwa kecepatan kelaparan meningkat 500% di salinan. Tingkat kelangsungan hidup 98%, pihak yang menang akan menerima hadiah keberuntungan permohonan. Semua pemain dari pihak yang kalah akan dilenyapkan. Anda menghela napas lega melihat tingkat kelangsungan hidup 98%. Sepertinya ini tidak sulit bagi saya. Setelah berpikir sejenak, Anda membuat keputusan. Pilih saja hadiah misterius ini. Bagaimanapun, hadiah dari 3 kamar lainnya tidak terlalu penting. Menyelesaikan salinan dapat memberi Anda keberuntungan permohonan. Anda tahu dari namanya bahwa itu adalah hal yang baik. Adapun arang yang menghalangi saya untuk bersaing, itu pasti negara Sakura. Saat ini, Anda tidak ragu lagi dan langsung membuka ruang hadiah misterius. Suara dari game keberuntungan nasional terdengar. Pemain negara naga memasuki ruang hadiah misterius dan memilih negara Sakura sebagai lawannya. Peserta acak yang akan dipilih mulai berteleportasi. Saat mereka bergerak ke cahaya, warga negara naga yang masih bingung diteleportasi ke game kelaparan. Tidak mungkin, bukan? Negara naga memiliki lebih dari 1 miliar orang. Hanya memilih 100 orang yang bisa mendapatkan saya. Keberuntungan ini bisa digunakan untuk membeli lotre. Saudara-saudara, tenang. Meskipun situasi kita saat ini tidak terlalu aman, tetapi dengan adanya Dewa Garam Luo, saya percaya tidak akan ada masalah. Anda melihat semua orang kembali tenang dan tersenyum meminta maaf di wajah Anda. Maaf membuat semua orang mengambil risiko bersama saya. Namun, saya cukup yakin dengan salinan ini. Selama semua orang mengikuti saya dan tidak tersesat, melindungi keselamatan semua orang pasti bukan masalah. Kakak Luo, apa yang Anda katakan? Kami pikir negara naga kami telah memenangkan begitu banyak hadiah. Semua orang masih sangat mempercayai Anda. Benar, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menantang salinan bersama Dewa Garam Luo. Saya juga berkontribusi untuk negara. Melihat semua orang merespons dengan antusias, Anda segera mengatur tindakan balasan. Dan berulang kali memberitahu mereka tindakan pencegahan. Bagaimanapun, Anda tidak ingin warga negara naga mengalami kecelakaan. Namun, negara Sakura tidak begitu lancar. 100 anak anjing itu tampak panik, dan beberapa bahkan menangis keras. Wajah pemain baru negara Sakura, Kudonito, sangat pucat. Tidak peduli bagaimana dia berteriak, tidak ada yang mendengarkannya di bawah. Sekelompok sampah tidak berguna, biarkan kalian pergi dan mengurus diri sendiri. Setelah kedua belah pihak mengumpulkan jumlah orang, game keberuntungan nasional mulai berteleportasi secara langsung. Dalam sekejap, 200 orang diteleportasi ke salinan kelaparan. Anda melihat lingkungan sekitar. Tanah di sekitarnya kering dan retak,
Dan bahkan tidak ada beberapa tanaman liar. Sejauh mata memandang, itu adalah gurun. Ini benar-benar salinan kelaparan. Bahkan tidak ada rumput atau kulit pohon. Ini benar-benar tingkat kelaparan 500%. Tadi saat datang, aku baru saja selesai makan, kenapa sekarang aku merasa sedikit lapar? Tuan Yanluo, apa yang harus kita lakukan? Kau melihat sekeliling yang tandus, untuk saat ini tidak ada solusi. Ayo terus berjalan ke depan. Di bawah kepemimpinanmu. Sekelompok orang mulai menjelajah ke depan. Namun, setelah berjalan selama 2 jam, di depan mereka masih berupa tanah kering yang tak berujung. Bahkan sehelai rumput pun tidak ditemukan. Kecepatan rasa lapar 500% telah membuat sebagian orang tidak bisa berjalan lagi. Meskipun banyak orang tampak tenang di permukaan, namun firasat buruk telah menyebar di hati setiap orang. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke depan dan berseru, "Lihat, benda apa itu di sana?" Semua orang mendengar suara itu dan melihat ke sana, baru menyadari bahwa di kejauhan ada sekelompok bayangan hitam yang bergoyang. Dan bayangan hitam itu semakin mendekat, sepertinya bergerak cepat menuju kerumunan.